FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Salah. Kenapa kamu tiba-tiba aku tuh gini Tiba-tiba. mau lihat di loh ternyata belum siap loh. Aku enggak lagi ngamatin kalender. Ternyata ini Kamis pertama di bulan November ya. Kamis pertama di bulan November. Kamis pertama Apa di maksudnya? bulan Tiba-tiba. November. Jarang loh kita ada di Kamis pertama di bulan November, itu jarang. Setahun sekali lah paling ada. Biasanya kan kita ada Kamis di bulan Oktober, kemarin Ya udah. kemarin. Ya udah. Ini November baru aja lah. Makanya. Baru aja masuk. Betul, makanya saya bilang ini adalah Kamis pertama di bulan, November, tahun 2025. Dan kita jarang. Jarang itu berarti pernah. Jarang itu pernah. Tahun 2024 kita Ya, pernah ada di Kamis tahun lalu. Ya, Kamis Ya. pertama bulan November. Kamis pertama Di bulan November. Ya. Rintik hujan. Kenapa selalu di bulan November itu ada hujan ya? Ya terserah yang kasih Iya sih. hujan dong. Kalau itu di jawaban udah nggak bisa dibantah ya. Kan mungkin ada alasan logis nih kenapa akhirnya Alasan November. logis Iya. karena itu memang musimnya. Nah kayak gitu, Musim hujan. itu masih bisa diterima. Ya. Kalau tiba-tiba kamu bilang ya terserah yang bikin hidup ya, ya itu nggak ada perlawanan kamu Oh, udah. itu namanya jawaban yang Udah fallacy masrah. logical itu. Apa namanya, Mas? Fallacy logical. Yes. Jadi logika yang keliru. Oh, logika Salah yang logika. apapun apa. Itu kelihatan itu kelihatan Kelihatannya logis, logis. tapi sebenarnya itu salah, jawaban yang keliru. Jawaban yang pasrah aja sih kalau menurutku kalau itu Iya, kan, ya kan? ya bukan jawaban juga sih sebenarnya itu. Itu kan menandakan bahwa dia nggak punya jawaban. Betul. Kalau misalkan dia meninggal kenapa? Ya Ya terserah yang kan ini. udah takdir gitu aja. Ya udah takdir. Nah kalau itu mah enggak ya, kan misalkan kamu kenapa nggak bisa naik kelas? Nah takdir, udah takdir. Kan ada alasannya kan kenapa akhirnya nggak bisa naik kelas, karena mungkin tidak belajar pada saat apa namanya menjelang ulangan, menjelang THB, menjelang Eptanas itu dia nggak belajar. Jadi dia nggak bisa lulus ujian. Nah itu baru yang namanya jawaban. Bukan terus kemudian ini udah takdir ilahi, mau gimana lagi? Berarti Tuhan disalahin ya. Iya kan otomatis kan dia nyalahin kan? Tuhan bahwa ini semua karena Tuhan. Kenapa akhirnya saya jadi bodoh, saya jadi nggak naik kelas kayak gitu ya? Kan kamu nggak usah aja, iya kan? Iya ya. Nah gitu. Padahal Tuhan itu memberi perintah kepada manusia, pada hamba-hambanya, berusahalah sekuat-kuat kamu, itu kan? Semampu-mampu kita. kamu, itu Iya, kan? Iya. Artinya bukan berarti kemudian kalau sudah ngerasa aku nggak mampu itu terus nggak berusaha. Dia nggak ada usaha dulu. Artinya itu kan sebenarnya ketika sudah nih di saat di level 1, maka usaha lagi supaya bisa Nambah lagi deh. naik ke level 2 Maksimal kan lagi, gitu. iya. Kan ini sudah mampu nih dilampaui level 1. Oh berarti kapasitasku sudah harus naik nih. Betul. Ya kan? Pokoknya usaha aja. Iya iya. Soal naik nanti mau dinaikkan derajat atau enggak, Nah itu baru kembalikan ke Tuhan lagi kali yang itu. Ya kan? artinya Tuhan tidak mungkin ini kan, Allah itu kan tidak mungkin apa ya, Gusti ora sare gitu kan. Tidak akan Membiarkan mungkin begitu aja, membiarkan hambanya begitu saja. Pasti. Ya kan, akhirnya oh ini hambaku yang satu ini luar biasa nih usahanya. Ulet banget nih. Ulet banget Ya nih. udah deh. Tak kasih gini kan gitu Kasih pasti lah. Iya kan, kasih berkah bonus lah ya. Dicukupkanlah usaha dia gitu kan. Betul. Kemampuan dia di situ, terus kemudian ayo lagi gitu loh, Iya, supaya iya, ini ada upaya gitu loh. Ada naik tingkat lagi nih. Ada gitu ada ya. upaya. Jadi ketika diberi jawaban itu bukan berarti oh Udah gini ya, nih. ya udah Udah gitu. nih, ya, enggak. Masa Kasih gitu tantangan aja. lagi. Ada yang salah menafsirkan bahwa semampu kita itu kita nggak mau coba yang lebih berat lagi, kayak misalkan
Aku paling mampunya gini, ya udah gini aja. Itu namanya ngabruk ya. Ya, harusnya kan nggak gitu. Ya, Ya gitu. diusahain lebih maksimal lagi. Iya. kan gitu. Bonus-bonus itu ya, apa yang kita capai hari ini adalah bonus dari apa yang sudah kita lewati Lakukan sebelumnya. sebelum-sebelumnya. Mungkin Iya. periodenya berbeda-beda. Betul. Iya kan. Nah, tapi ketika bonus itu datang bukan berarti itu akhirnya ya udah aku selesai. Kalau Karena aku selesai udah dapet mendingan bonusnya. daftar aja deh ke malaikat maut. Karena udah selesai nih. Ya udah tinggal Iya kan? kelar aja. Ya sama dengan apa yang kita alami sekarang. SK sudah didapat nih. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Iya kan? Udahan nih, kita nggak ada usaha lagi gitu. Iya kan nggak asik. Hidup nggak seru. Masa cuma segitu aja. Iya, kalaupun ada problem dan itu memang begitu Harus harus dihadapi. masalah itu harus ada, karena kalau nggak ada masalah kita nggak bisa menafsirkan memberikan makna pada apa itu hidup loh. Betul, ya. Kita masih stuck di situ aja kalau memang nggak ada tantangan baru lagi. Jangan-jangan malah kita itu malah justru nggak ngerti apa gunanya kita di sini gitu Bisa loh. jadi karena itu kan. Iya sih. Itu yang Makanya paling bahaya. jangan menolak tantangan juga, ya seperti itu ya. Betul. Karena bagaimana juga yang namanya tantangan itu berarti kita sedang diberi apa ya? Sebenarnya di balik tantangan itu pasti ada kuasa yang diberikan kepada kita. Kuasa dalam arti daya ya. Ada kemampuan ya. Ada daya ya, Iya. ada energi gitu. Iya. Ada energi yang ikut serta di dalamnya. Hmm. Di balik masalah ada jawaban. Ada solusi di situ. Ada telepon. Oke, nama kamu biniat. Inna ma'al usri yusra. Ya maksudnya itu aku lupa. Halo. Ini belum aku Assalamualaikum. Kasro. Waalaikumsalam. Mama Sasha. Mama Shansin. Iya. Tambah cantik aja nih suaranya. Tahu dari mana tambah cantik? Dia batuk loh. Iya, dia flu, makanya suaranya cantik. Oh, seksi. Namanya sekarang bukan Mama Sasa dia. Mama cantik. Mama Ellen katanya gitu. Kamu tadi sempat japri aku nih, kalau kamu nggak percaya nanti aku bukain japrinya. Apa iya? Coba aku lihat. Mama Ellen. Molen kali. Iya betul molen. Bentukannya. Aku nggak ngomong loh. Ini apa enak banget molen itu manis. Mas Ribut. Gimana ceritanya? Kan kemarin dapat bocoran ya. Enak banget sih. Suaranya maksudnya. Enak kok. Bocor enak. Apa bocor enak itu apa? Oh, Tiba-tiba itu Iya, suaranya dapat bocoran enak. katanya. Mbak Ellen ini dulu katanya. Ya pokoknya begitulah. Mas Ribut. Kok katanya begitu? Kan aku belum paham, Ma. Ini gimana sih? apa maksudnya tiba-tiba aja? Iya, hanya Mas Ozi aja yang paham. Kenapa bisa saya yang paham? Berarti aku nggak boleh nih, ngerti? Ini diskriminasi Boleh ya, Mas nih. Ozi? Jadi gini ceritanya, Oke, aku mau dengar. nggak semua apapun yang diceritakan orang lain itu bener adanya seperti itu gitu loh. Harus ada klarifikasi. Ini nggak gitu. cerita jadi. Bisa diklarifikasi. Iya. Nah tiba-tiba dia Mama Sasa ganti nama jadi Mama Ellen katanya gitu. Ya, kok bisa? Nggak tahu dia punya alasan apa. Mama Sasa. Kenapa tiba-tiba jadi ganti nama Mama Sasa? Aku pikir si Sasa ganti nama jadi Ellen. Jangan dong. Jangan ya. Takut nanti aku naksir Ellen katanya. Udah lah, nggak usah diceritain. Ini gimana sih? Nggak tahu dia mau Jadi cerita atau enggak ya. Nanti Mas Ribut saya japri aja jam Oh 12 gitu. ya. Astaga, Astagfirullahaladzim. Malam ini lembur mah. Lembur Mas Ozi saya belum selesai yang alma mater itu. Alma mater. Targetnya besok harus jadi nih. Targetnya Sabtu sore. Ah nyukup lah. Kan besok mau arisan ibadah. Oh iya ada kegiatan ya. Ya kemarin kan yang Pak Kajat ke rumah itu. Oh kumpulan. Saya arisan Mas Ozi. Betul habis duhur ya. Iya. Di tempatnya Pak Katanya, Kajat. Mas Asa pokoknya harus ikut katanya. Hari Jumat besok ternyata. Doanya Mas. Ya? Kalau dapat nanti kita makan. Oke, amin. Makan-makan kita kalau dapat ya. Asik. Asik. Saya tunggu deh. Ini makan di tapi nanti tanggal Berapa? 3. 3 apa? Desember. 3 Oh 3 Januari. 3 Januari Mama Sasa ulang tahun. Katanya mau dirayain di RKB nanti. Mantap. Sama Mufid. Sama tanggalnya 3 Januari Mufid. Mufid. Mufid 3 DW.
Mufid. Iya, Iya, Mufid nanti kita patungan. patungan. Oh. Jadi Mama Sasa yang menu makanannya, si Mufid yang minumnya. Oh boleh boleh Ya. boleh. Oh, enak banget ya. Ya enak banget lah. Kita emang Cari enaknya aja. kan Mas Ribu, saya mau cerita nih sebentar. Boleh. asik. Oh, lama juga nggak apa-apa. Tadi kan habis bisa kan saya tutup pintu kan, kita tiduran nonton TV berdua. Enak Terus banget. kan tiba-tiba dengar suara motor berhenti, Mm-mm. terus manggilnya gini, Jak gitu kan. Oke. Pak Arus Jak ya, terus Mm-mm. saya kan cuekin aja lah. Mm-mm. Kalau nggak manggil saya kan saya nggak males lah untuk bangun bukan pintu. Iya, iya. Iya, Terus? terus akhirnya cuma bilang iya gitu kan. Mm-mm. Iya, nggak lama sih sebenarnya. Pas Pak Arus buat pintu nggak ada orang, Mas. Oh, ada suara tapi nggak ada orang. Tapi ada Iya. suara motor juga tadi betulnya harusnya ya. Ada motor berhenti, ada orang manggil tapi nggak ketok pintu. Oh. Kan tadi di sini hujan kan, Heeh. itu bekas sendal Telapakan atau sendalnya itu. apa itu nggak ada. Ah. Iya, yang kan kedengarannya yang Mas Ozi pas duduk di pojok itu loh. Aku di situ Oh yang ya, Iya. kamu di pojokan. di pojoknya rumah mamanya. Kok rumah ngeri Mama sih Sus. kamu duduknya di pojok? Aku karena dapatnya di situ. Pasti Soalnya kamu di dalam penuh Mas Ribu. ngojek Mm-mm. ya. Enggak ngojek. Ojek kenapa ngojek? pojokan. Kenapa? Ojek pengkolan, ojek pengkolan. Iya, terus kan saya ke depan sama Pak Arus juga kan, kali aja ada bekas sendal atau sepatu atau apa kaki gitu kan di depan. Ternyata nggak ada juga. Wah, ini kali apa ya, orangnya itu tanpa kaki. Maksudnya gimana? dan Boleh. katanya nih Tuna daksa gitu. kan Bisa. ya, gerimis juga kan di sini. Oh iya. Ini kali jejak kakinya itu udah terhapus sama hujan. Ya kan begitu ada suara kan langsung keluar, Mas. Oh, kok secepat itu gitu ya. Oh, Tapi kayak cowok suaranya. Iya, ada cowok. Oh. Bapak-bapak mungkin ya. tak tetangga kali mah. Iya, tapi kan masa nggak ada bekas Tiba-tiba motor? hilang, padahal langsung dibuka gitu loh. Oke. Iya, kan langsung saya cari juga. Rungon-rungon aja kali mah. Nah, rungan-rungan apaan? Iya, cuman denger-denger aja udah. Denger Tapi aja. kan kalau denger-denger kan harusnya kita berdua biasanya kan kayak gitu. Salah satu aja biasanya ya. Iya. Ini dikompak jadi dua-duanya sekalian denger. Ini malah pintunya saya buka, kalau gitu kan saya takutnya ada ngintip gitu. Oh iyalah, lagi berduaan kan. Pintu dibuka aja lah sampai selesai nanti. Itu habis maghrib ya kejadian ya? Habis isya. Habis isya ya kejadiannya ya? Iya. Oh iya ya. Beneran Mungkin ada yang suara bilang- motor. Ada suara motor. Kirain saya kan Sasa ya. Oh iya ya. Pak saya gini, Sasa pulang. Ya tapi kok panggilnya suaranya cowok. Gitu. Iya udah gitu ngejak gitu aja ya. Jak. Iya, terus langsung menghilang. Oh ini Ya, mungkin yang dibilang Mbak misterius nih. Dona itu masa sih yang di belakang. Iya. Mas Ibu yang di belakang. Kali main ya kali. mungkin ya. Kali ya. Kemarin juga Pak Rozak cerita soal itu katanya. Kenapa kata Dia Pak tuh Rozak? nanya tuh yang satu itu. Ini teman Mas Ribut tuh dia ini Pok apa namanya punya penglihatan yang lain. Oh, dia memang Kayak lain. gitu. Dia memang nanya gitu. lain. Tapi kalau penglihatannya nggak tahu ya. Iya, tapi Dia emang dia kelainan lain. dia. Kelainan genetik dia. Orangnya denger gak ya? Enggak. Aman lah. Kalau pendengar juga nggak masalah sih. Iya sih. Paling dia ketawa. Iya. Dia gitu. Ma ada yang WA loh sama mama. Iya lah mah. Apa katanya? Ipin. Astagfirullahaladzim. Ini takut ya sama istrinya. Iya. Dia ngirim foto Dia istrinya. ngirim foto istrinya mah. Fotonya Lisnawati ini. Katanya nih ya. Oh iya. Selamat Dikirim ke saya dong. Boleh. boleh nanti ya. Heeh. Katanya nih, selamat malam Mama Sasa. Malam Jumat nih, apakah Mama Sasa sama cantiknya kayak istriku ya atau lebih cantik gitu katanya. Ya ampun. Ipin narsis banget Ipin. Emang Lisnawati nama istrinya. Kayaknya aku nggak asing Lisnawati. deh namanya. Lisnawati itu ya nama umum udah banyak yang make. Iya. Enggak gitu, masa sih Apa? maksudnya saya kayaknya pernah ketemu gitu. Sama Lisnawati. Iya, apa mungkin di Senawati beda Pak ya? Beda. Ini Lisnawatinya istrinya Samsul. Udah tak kirim tuh siapa tahu benar kenal sama Mas Sasha. Iya, coba. Sama juga nih lagi lembur. Nggak kelihatan, cuma di samping. Dari belakang itu.
Dari samping. Iya. Yang dari depan dong, Pin, biar tahu nih. Depan marah nanti istri. Oh. Mbak Lis jangan marah ya. Panggilnya Mbak Lis apa Mbak Nah? Mbak. Kan cuma penasaran aja. Oke. Panggilnya apa ya, Mbak Nah ya, Mbak Wati? Ya. Tadi kan rutinan ya, kami sore biasa. Iya kan, biasalah Mas Akbar suka post ya. Keterangannya cuma Madiam gitu kan. Ada yang komen gini. Apa tuh? Mbak Tin, kacangnya kok asin banget gitu. Apanya yang asin? Kacang? Apanya? Iya. Kacangnya Mama Sasa asin? Enggak, Kan tadi. itu yang tuan rumah Mas Oji. Oh, Tuan rumahnya asin. kacangnya. Iya, saya- Dengerin nggak ya si saya tuan bilang rumah ya? Iya gitu. Terus dia bilang gini, Apa? lengkap gitu kan. Kalau lengkap itu udah asin yang kelewat gitu kan. Oh, Oh, lupa Iya, kali terus aku dia. bilang, lupa naruh garam. Kebanyakan. gue gini, pengen kawin kali. Iya sih ya. Hmm. Tiap hari kali ya. Ketawa terus tak bikin story kan. Yang tuan rumahnya ini komen. Ngomong apa? Tuan rumah. Mbak ini kayak gitu aja. Dibuat bahan tertawaan gitu. Jadi gini, iya mentang-mentang suamiku merantau. Oh, jadi pengen kawin katanya. Kalau nggak berkenan nanti saya hapus. Nggak apa-apa. Santai aja. Iya, emang itu fakta gitu kan. Ya kan namanya Iya, itu juga tadi. guyon Ada ya. banyak yang komen Mas, ada 20 berapa tadi. Wow. Dan itu yang komen rata-rata yang tadi ikut rutinan. Ada yang enggak, iya, ada yang iya. Kebanyakan iya. Kebanyakan yang tadi ikut rutinan ya. Yang merasakan sendiri keasinannya kan. Iya, betul. Iya ampun. Emang tanda-tanda itu ya, kalau asin itu tanda-tanda pengen kawin Itu ya? mitos sih menurutku. Mitos ya Maya. Emang kebanyakan orang kalau ngomong kayak gitu ya. Emang gitu ya? Ntar Tapi deh, itu mitos sih. coba deh saya pengen nyicipin lagi deh masakannya Coba Mama ya. Sasa. Ntar aku bilang, Masakan asin apakah tanda-tanda? Kalau saya pasti pedas. Biar Mas siapa yang keringetan kayak gitu. saya itu emang sensitif banget ini lidahnya kalau menyecap yang pedas-pedas. Tapi kemarin tuh emang aku masaknya cuman yang iga aja itu Mas. Kalau yang lain memang kemarin saya nyuruh orang. Iya, nggak bisa sendiri, nggak bisa. Takutnya kan nggak kelar gitu. Kan. Iyalah. Ternyata benar baru setengah 10 udah pada datang. Oh, tadinya minta dibantuin. Iya, berarti Mas sih katanya, suruh Mama sibuk dulu. Iya, Lama. kan aku harus ini nyamperin dulu, nengokin Iya. beliau Katanya lagi sampai sakit. Nggak bisa ikut ya. Iya, buat ini aja nengokin gimana kondisinya. Ya ternyata parah ya. Amin. Kemarin. Oh iya. Nggak aminin sih. Astaga punya kawan kayak gini repot nih. Paling enggak orang yang lagi sakit itu artinya lagi diperhatiin sama Tuhan. Oh iya benar. Gitu. Benar. Aku sepakat. Gitu mah. Ya diminta lu istirahat. Sini enggak? Tadi. Ini hujan terus ya. Hujan terus ya? Aduh sedih aku. Kok sedih Mas? Hujan terus? Nggak, jangan sedih dong. Iya kan hujan itu Petanda sedih ya. sedih. Dulu saya ngiranya kalau hujan itu malaikat lagi pada nangis. Aku kalau itu malah ini malaikat lagi mainan gayung sama air itu. Lagi di shower ya. Lagi mandi malaikat. Saya hujan nggak ngaruh Mas. Kenapa? Hujan nggak ngaruh, Iya. yang penting jangan mati lampu. Oh, kalau mati lampu itu jelas pengaruh banget ya. Iya nanti seperti mati lampu Iya, ya sayang. Jadi kalau mati lampu kan Lampu. kalau mati lampu itu di sana nggak ini nasar. Kalau mati lampu jadi nggak bisa ngelembur. Iya asar ya. Mm-mm. Nasar. Nasar. Nyasar. Tadi sore. Tadi sore itu Kayaknya saya Ma. nggak selesai tepat waktu deh. Apanya? harus selesai dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai aja, jangan terlalu Yang diforsir. penting ada upaya mah, seperti yang kita bahas dari awal. Iya kan mah? Tapi kan ini bikin nggak semangat ini soalnya. Ya udah deh, aku semangatin mah. Semangat, semangat. Semangat gitu. Astagfirullahaladzim. Biasanya kan saya kalau jahit nggak mau dipanjat pun nggak mau ya. Bayar gitu. Oh, udah dibayar di muka Kang ini. Oh nggak enak banget tuh. Oh, jadi kita ada beban ya. Harus selesai sesuai target. Kadang-kala gitu ya. Kalau kita sudah dibayar dulu itu malah jadi beban, terus akhirnya semangat kerja kita itu malah justru turun loh sih.
Kayak kemarin saya dapat dapat job itu langsung tuh Bayar di muka. dan disuruh ngerampungin ya. Ada 5 sekaligus. Jangan-jangan karena itu sih. Apa jadinya? Kan Semangat. sistem upahnya kan beda ya. Oh iya ya, Iya dikasih kan? duluan dengan Dikasih yang duluan nanti. dengan Udah dengan selesai kasih yang kerjaannya. yang otomatis kan jadi ini. Semangatnya beda. Jangan sampai deh. Ya udah bayarnya mendingan belakangan ya, tapi jangan terlalu lama. Iya, yang penting tepat waktu. Nah gitu. Ini harus diselesaiin deh. Pokoknya besok udah selesai deh kayaknya. Amin. Besok kayaknya belum deh. Malam Sabtu deh. Ini malam Jumat ya Mas. Nah ya besok malam Sabtu. Besok kan malam selesai. Sabtu. Iya. Betul. Soalnya kan tadi juga saya revisi itu banyak kan. Oh, jadi yang dahuluin yang revisian dulu. Oh. Iya, soalnya kan kalau itu disalahkan saya juga. Iya. Oke. Dan itu cuma bentar kan kalau revisi itu biasanya. Emang bentar. Iya beda sama yang bikin baru. Lebih cepat. Saya juga kan. Palingan itu ngerjain yang cepet-cepet. Iya, Maksudnya kemarin Kayak juga misalkan ada pesanan bikin juga. apa gitu. Kalau yang Yaudah, baru Mas, ini saya begitu aja ya. Mungkin siap. oke deh. kali aja Mbak Anis mau masuk. Boleh. Oh, boleh. Iya Mbak kemarin. Anis nek malam Jumat kayaknya dia nggak monitor. Fokus sih? ini. Dia kan liburnya malam Jumat. Ah. Kalau malam Jumat libur monitor radio juga kan. Iya, jadi ini kan dia kan kalau monitor radio itu sembari lembur. Kalau nggak lembur nggak monitor. Ya. Oh malam Jumat dia nggak lembur ya? Kadang lembur Oh, juga. dia lembur ya? Dia kadang Lembur yang lain. boleh kalau itu kan ngelemasin bubur ya masing-masing ya. Lembur ya. Bubur emang lemes sih. Makanya itu kan Nggak. tadinya kan keras tadinya. Yaudah, Mas, Dari gitu aja beras. ya. Oke deh, Bang. Terima kasih. Iya, iya. Lama ini gak semangat banget nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya setelah ngobrol sama kita bisa jadi semangat ya. Ya kita kan penyemangit. Kok penyemangit sih Mas? Matiin dulu deh Mas teleponnya. Iya mati loh. Iya mati loh. Udah kan mati. Betul. Bubur itu awalnya keras Mas karena dari beras. Ah iya benar ya. Sama kayak omongannya Ipin. Keras itu pertama kali ini ya. Ipin itu WA. Ngomong apa? Kenapa ya Mas? Ya kenapa? Ya, kenapa? Coba. Dia nanya. Belum apa-apa udah nanya kenapa ya Mas? Mau nggak biar saya jawab tapi udah nggak ada pertanyaan lagi. Karena takdir ilahi udah. Gak gitu lah. Gak seru kalau itu. Jadi Nggak nggak jadi dijawab. acara dong. Iya, kan udah Ya, kelar tuh udah. Heeh. Karena Tahun takdir pertama ilahi. nikah itu bisa keras banget. Berasnya Setelah ya? 7 tahun menikah ya, udah agak menurun kerasnya. Oh dia nyeritain dirinya sendiri. Dia kan baru 7 tahun nikah tuh. Tuh, iya. Itu terkena Keras dalam masing-masing sih. usaha kali ya. Bisa jadi, ya kan? Heeh. Atau keras dalam Keras dalam temperamen. temperamennya jadi tambah ini. Mm-mm. Yang pertama enggak deh kalau itu ya. Kalau makin lama makin keras justru kalau temperamen biasanya. Makin tahu sifat-sifat aslinya. Belum tentu juga sih. Kan ada naik ada turun. Oh fluktuatif ya. Ya. Soal Jadi itu ya. ada periodik ya. Ada periodik kalau aku melihatnya bahwa pernikahan itu periodik ya. Jadi 5 tahun pertama itu nanjak tuh. Temperamennya Heeh. untuk ini kali beradaptasi ya. Di tahun kelima itu wah itu luar biasa. Puncak-puncaknya Karena mungkin ya. puncak-puncaknya di situ. Itu puncak pertama sih. Iya. Iya kan, Iya, puncak 5 tahun pertama. Jadi di situ kemudian baru tahu kan baru Iya, iya. baru nyadar nih. Ya baru ya. Baru nyadar bahwa oh ternyata Pasangan orang yang saya. selama ini berada di sisi saya ternyata begini gitu Baru kan. tahu sifat-sifat aslinya. Nah, terus tinggal mau menerima nggak nih Sikap kita ya. itu ya kan. Oke. Kalau misalkan masih menerima ya bisa lanjut. Boleh. Dan aku ngalamin juga sih. Jadi Sempat di ada ini. tahun kelima itu sempat terjadi inilah ya Ada konflik, konflik kecil ya yang di internal ya. bikin akhirnya aku sempet loh meninggalkan rumah itu sempet loh sih. Minggat istilahnya gitu. Ya karena ngerasa bahwa masa sih kayak gini gitu loh. Itu tapi posisi kamu udah punya putra kan? Udah punya anak Udah. ya? Aku kan tahun pertama setahun setelah menikah kan Langsung anak pertama melahirkan. lahir. Oh iya iya. Di tahun kelimanya itu kamu sempat Tahun ada kelima sempat ada kayak gitu, terus perasaan kemudian kayak gitu. dan yang memang ya kita perlu mencari teman yang memang benar-benar apa ya bisa diajak istilahnya ya. ngobrol ya.
bisa menjadi tempat untuk mencari atau meminta pertimbangan secara matang. Oke, ya. Kadang ya kalau aku dilalahnya tuh ketemu sama temen yang kebetulan dia ini agak kenceng ya. Oke. Secara syariatnya oke lah, Oke. gitu ya. Tapi sarannya itu ya sebenarnya sarannya nggak Bagus. salah, bahwa kalau istri kamu kayak gitu ya udah cerai gitu. Oh, simpel banget Iya ya. kan? Heeh. Karena kan laki-laki harus begini berdasarkan fikihnya begini. Sesuai yang ada di kitabnya kayak gitu. Cuman aku waktu itu hampir terpengaruh kan dengan Saran pernyataan dia. itu. Terus saya cerna, ini kayaknya bukan saran deh gitu. Bukan solusi ini. Nah, bukan solusi. Jangan-jangan ini semacam tantangan buat aku gitu kan. Iya. Aku mencoba membalik gitu kan. Kuat nggak kamu dalam situasi seperti itu? Membalik itu gitu. Bahwa jangan-jangan ini adalah tantangan buat saya. Dia sedang memberi tantangan buat saya untuk menemukan jawaban. Bisa jadi teman-teman seperti itu ya. Aku berusaha Menyengaja itu ya. positive Mengartikan seperti thinking itu. lah ya. Oke. Nah, jadi akhirnya saya akhirnya nanya, apakah hanya itu? Keputusannya apakah hanya itu? Ya baru dia ngomong. Nah, ini Iya, balik Ada lagi ke dirimu gitu. Kamu mau nggak yang seperti itu? Kamu tahan apa enggak? Kalau kamu nggak tahan, kamu harus lihat dirimu sendiri kata dia. oke. Nah, harus lihat dirimu sendiri kuat apa enggak. Terus kemudian kalau misalkan pertimbangkan bagaimana kelanjutannya dan lain sebagainya. Nah, saya akhirnya mikir bahwa Kalau sama ngambil langkah ini nih. ini bukan soal aku kuat apa enggak. Kita nggak bisa ngukur kekuatan karena kita nggak ngerti di depan itu akan ada apa lagi. Seperti apa lagi ya nih yang kan? ada di depan kita. Oke. Tapi kan apa yang sudah saya ikrarkan itu disaksikan tidak hanya oleh manusia, ya kan? Pernyataan saya itu kepada Tuhan tuh. Iya. Kalau saya akhirnya mencabut pernyataan saya, malu dong. Kamu berkhianat sama Tuhan ya. Iya kan? Kayak mengecewakan Heeh, ke Tuhan. malu dong. Iya betul. Nah, itu baru sadar kamu gitu. Nah, Oh, langsung dibalik kayak gitu sama dia. Oke. baru dibuka ayatnya kan. Dan memang Tuhan kan nggak menghendaki itu. Iyalah. Satu perkara yang dibenci juga. Karena itu sudah keputusan kalian berdua gitu kan. Ya kan, keputusan itu pantang hukumnya kalau ada sebuah keputusan itu kemudian akhirnya kita Cari jalan pintas kayak gitu ya. memotong, memangkas keputusan itu hanya dengan Ego kita nih. sesuatu yang sebenarnya masih bisa diselesaikan. Diselamatkan. Iya. Kita terlalu egois mungkin ya kalau mengambil langkah itu ya. Iya. Nah, itulah yang namanya usaha itu Semaksimal mungkin. semaksimal mungkin. Iya. Iya kan, begitu selesai nih tahun kelima, wah enak nih perjalanan. Nah berikutnya lagi, apa yang terjadi? Ya naik level kedua nih. Iya, pasti bakal ada lagi nih yang baru. Temperaturnya lebih tinggi. Oke. Iya kan, kayak air digodok gitu kan. Temperaturnya lebih tinggi. Wah gimana nih? Apalagi nih. Tapi paling tidak itu yang membuat akhirnya balik lagi ke Diri kita pengalaman masing-masing pertama ya. gitu kan. Oh jangan-jangan. Nah akhirnya Sama kita nih. selalu berusaha menemukan jawaban-jawaban yang ya minimal semakin dewasa, semakin bijaksana gitu. Karena udah berbelajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Iya. kan gitu ya. Iya. Sama ini juga saya menyikapi dengan tadi pernyataannya si Ipin yang waktu tahun pertama keras, tahun berikutnya itu jadi kerasnya menurun. Bisa jadi dari sikap kita Kang yang seolah-olah kalau misalkan kita masih di usia-usia muda itu kayak roto-roto ongkrongan kayak gitu ya. Cuma nanti kalau udah dewasa, udah berumur lah paling nggak kayak gitu tuh, itu kadang kita jadi lebih lunak lagi dan kadang lunak. ya kan? Kadang kita memandang kalau tingkah-tingkah anak muda yang sekarang itu kayak gitu tuh kayak kita mah dulu juga pernah kayak gitu. Jadi Ya, kita betul. ya kan sikapnya ya slow aja kali. Slow aja. Lebih lunak lagi. Iya, tapi emang itulah suka dukanya kehidupannya dimanapun tempatnya.
Ya aku paham Pin, maksudmu mana? Aku paham. Cuman kalau itu yang dibahas, Ya kan nggak lucu ya. ya Itu loh, kita Pin. kena pasal Pin. Betul. KPID langsung datang, Betul. terus langsung nyabotase acara Nah, kita. Kamu mau? Kita jadi nggak ada acara kali gini lagi gimana, Pin? Oh iya Pin. Tiba-tiba malam udah kelar, udah sunyi kayak gitu kan nggak seru, Pin. Iya. Nggak ada yang nemenin Lisnawati lembur. Iya. Iya kan? Kalaupun itu yang kamu maksud, itu kan persoalannya apa ya? Menurutku sebenarnya bukan persoalan apakah masih ada cukup energi apa enggak. Psikologi sih. Berpengaruh sih. Mm-mm. Ya. Kadang-kala ketika kita sudah menghadapi sesuatu yang sudah biasa, ya kan? Rutin, kita ngadepin orang yang sama setiap hari dari bangun tidur Itu sampai lagi. tidur. Itu lagi. Bangun gitu ya. lagi itu lagi kan akhirnya secara psikologis kita kena loh kalau kita nggak menyiapkan, nggak selalu merecharge ya, merecharge apa energi kita, Iya, psikologi kita gitu Pin. Wah ini aku kayak apa Seksolog ya jadinya ya, bukan? jadi ini mesnya Kok kamu jadi mbok-mbok jamu, bukan ke itu deh, bukan ke dokter ya. Kamu lebih ke mbok-mbok jamu di barusan. jadi gini mas. Gimana ya cara ngomongnya dia ya? Aku lupa. Udah lama nggak Nggak nonton. Dulu itu sering nonton kalau pas acaranya tapi sama Desta. beliau emang pakar ya. Oke, Menurutku dia setuju. pakar. Hmm. Masalahnya otak saya itu tidak mau diajak tidur normal, selalu ngajak berpikir terus. Lah, kamu pikir yang berpikir terus itu cuman kamu? Semua orang deh berpikir. Kamu sombong sih, Pin. Kita juga berpikir, Pin. Kita tuh juga mikir loh, Pin. Dari tadi kita itu dari belakang. Ini belum ada bahan nih. Temanya belum ada nih. Kita mikir, Pin. Kita mikir Mau apa ngomong apa nih, nih? temanya apa nih. Nah. Ya udah deh, kita ucul stang aja gitu ya. Kita ngalir aja ntar ngalir bakal aja deh. kamu sendiri paling kan. Iya. Ternyata Ketemu ketemu nih. Ya sebuah upaya. Upaya, usaha, apa yang paling bagus dalam kehidupan kita itu adalah usaha, Nah, itu usaha, Pin. perjuangan. Betul. Nah, Iya kan? gitu. Harus selalu berusaha. Manusia itu nggak boleh berhenti berusaha. Karena bukan takdir ya, kodrat manusia itu adalah berusaha, Betul, ya kan? berjuang. Masalah apakah nanti ada hasil apa seperti enggak? apa. Ya jangan diharap-harap, ya kan? Karena kalau kita terlalu berekspektasi Mengharapkan pada hasil. hasil ya, banyakan kecewanya, Seringnya gitu. ya kan? Sama perlu diingat lagi, kadang usaha-usaha yang kita lakuin sejauh ini belum tentu hasilnya kita sendiri yang menikmati. Bisa jadi nanti di anak kita, di cucu kita. Betul. Siapa Aku juga seperti gitu itu, sih. iya kan? Aku tuh sekarang tuh ya, dari aku mulai punya anak itu sebenarnya yang aku lakukan adalah bagaimana menyiapkan untuk anak-anakku. Iya, iya udah kita siapin. Ya, aku membangun relasi, aku membangun kontak dengan konektivitas iya. gitu kan. Komunitas-komunitas saya coba untuk bina mereka dan lain sebagainya. Bukan untuk saya, bukan untuk istriku juga, bukan untuk siapapun kecuali untuk anak-anakku gitu. Nantinya biar mereka yang bisa merasakan ini kayak gitu usaha kita ya. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadi kartu pas ya atau password ya. Buat si dia jadi privilege ya. Enggak, justru dia akhirnya harus belajar dari situ gitu. Nah, kayak gitu aja Pin. gitu loh, Seperti Pin. itu ya. Kamu sukanya yang keras-keras. Nah, kan bisa Pin Mikir yang keras, lembek-lembek, ya kan? Ya jangan mikir keras, Pin. Jangan berarti kan kamu terlalu mikir es batu nantinya. Mau tanya nih, katanya pikirannya pas masih bayi, alah susah nih. Dicurhat ya, lebih ke curhat dia mau tanya ya. Iya, terus ya. Oh iya kan? Dia sendiri kan yang mengalami. Aneh kan? Ini si Pin ini kalau melalui cepat gitu ya. Ngapain Pin kamu ketawa kayak gitu, ngapain Pin? Nahan lagi ketawanya, ditahan-tahan. Susah nih orang. Udah gitu mirip Samsul banget tuh mukanya ya. Dari samping lagi. Samsul. Aduh, kita next ke part aneh ya dari yang gabung lagi. Ada Hakim.
Hakim Khan. di Wonopringgo. Sugeng Dalu, Kang Ribut dan Mas Ozi. Gimana Sugeng Dalu, kabar? Mas Hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mas Hakim ya. Mas Hakim gimana? Mas Hakim lagi sama Pak Jaksa nih. Iya. Mas Hakim Dan Mas Pak Jaksa, kapan saya Di akan penjara. disidang? Ngapain di penjara? Kan udah di penjara itu yang nyanyi. Oh, masih ditahan. Ditahan, jangan sampai dikeluarin ya. Ya, Iya. ditahan. Kayak Ipin tuh, ditahan mulu. Nggak nyampe dikeluarin, susah. Udah nggak bisa. Pak Agus Soro di Karangjompo juga. Halo Pak ikutan Agus nih. Soro. Mama Sasa sudah ngisi SKM belum dan kirim apa belum? Udah dari dikirim kirim belum? tadi Udah. Mama Sasa, udah ngasih jawaban juga. Mas Habibi di Wonopringgo hadir. Habibi di Iya. Wonopringgo hadir. Sehat ya, Gimana Mas Habibi kabar? ya? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Lama beliau nggak kesini ya? Aku sering gabung loh Mas. Iya Lewat di telepon. termuda Mas. Wedangan juga Wedangan juga ya, gabung. bagus lah bagus, alhamdulillah. Heeh. Ada lagi nih dari Mas Hakim. Mas Hakim, Mas Ozi, Pasire Seblandi, Pasire. Bujuk Wong Jeruk Sari asal. Pasir Sari. Oh, kalau istrinya Mas Hakim itu Jeruk Sari. Kalau saya Pasir Sari itu berarti kalau dari Jeruk Sari ya masih ke selatan masih ke lagi. selatan. Lewatin Babean terus ke selatan lagi Pasir Sari. Nah, di situ tuh dekatan sama Babean. Pasir Sari itu sebelah situ. Ya. Kan dia lewat tempatmu berarti. Ya tergantung dia mau lewatnya di mana dulu iya. nih. Biasanya lewatnya Patriot sih kalau Jeruk Kalau Patriot Sari. udah nggak lewat rumah saya udah. Udah nggak lewat. Lewat aja tuh. Lewat aja tuh nggak nyapa tuh lewat aja tuh. Lewat sombong amat. Lewat aja tuh. Sehat alhamdulillah Mas. Alhamdulillah Mas Mas Habibi. Habibi, Mas matur Habibi nggak mau alhamdulillah. telepon Mas? Boleh telepon aja. Telepon WA juga boleh ya. Boleh di banget. 08554 209112 ya. Mama Mas sama apa? nyuwun nomor Ipin tapi maturien kali Ipin. Nih, boleh nggak, Pin? Pin. Mama Ini Mama Sasa. Sasa mau minta Nomor nomor kamu. Kalau boleh nanti aku kirim. Kayak gitu ya. Ya. Semua tergantung dari persetujuan kamu Ya nih. betul. Ini yang namanya etika. Etikanya begini. gitu. Ya. Kita sih semuanya megang nomor siapapun ya, Ya. termasuk nomor Pak Wali. Tapi kan kita nggak mungkin nyebar-nyebarin juga kan. Betul. Aku aja kalau misalkan ada yang nanya nih ya, aku sering loh sih ditanyain. Punya nomornya Pak Wali nggak Mas? Kamu perlu apa gitu kan? Aku Iyalah. selalu nanya gitu. Gitu. Aku itu ada cara gini. Oke, kalau itu memang Ipin. jawabannya seru. Ma, bukannya nggak boleh ya Ma. Iya. Tapi Ipin ini kayaknya agak privasi banget nomornya. Iya. Kayak gitu ya Maya. Iya. Harap maklum lah ya. Harap maklum. Dimaklumi aja lah, maklumi. Gitu ya. Nggak ada receh gitu ya. Nggak ada receh. Ratusan boleh? Boleh sih. Kan tetap receh juga ratusan. Ratusan perak ya. Iya. Koin. Koin. Nah, apa sih aku tadi ngomong apa? Soal ini privasi. Bukan. Tadi kan nomor HP-nya Pak Wali nih. Oh iya. Privasi sama Iya. itu. Nah, kalau misalkan ada perlu yang memang jelas ya oke. Tapi aku pasti minta izin dulu sama beliau. Iya otomatis lah. Pokoknya nomor yang ada di padaku itu biasanya Aman. kecuali kalau memang ini mendesak, Keperluannya ini untuk memang apa gitu perlunya. ya. Udah jelas Nah, banget itu ya. boleh lah aku Kita langsung kasih kayaknya tanpa ada sepengetahuan. telepon Dia terima aja. tuh kan. Iya. Ada Diangkat deh. telepon di belakang. Iya betul kalau telepon di belakang. Tapi kan kita naikkan yang volumenya dengar. dong. Oke, assalamualaikum. Enak aja loh. Kan kamu yang pegang kendali. Halo, Mas Gembil. Ini Mas Gembil. Oh, Mas Roni. Oh, Mas Jongkong. Ya ampun. Oh, tetangga. Tetangga aku nih, Mas Roni. Ini gimana Mas Roni? Teo. Kabarnya gimana? Apa momen tuh? Iya, betul. Ada rumputnya Mas? Entah dulu ya. Rumput yang mana kayak sawah. Sawah. Biasanya Lah, kan rumput tetangga lebih hijau. iya betul. Tapi kan kita permasalahannya di Pasar Sari nggak punya sawah, Mas Roni. Oh iya. Paliput. Ya. Ini ngomong tadi kan masalah nomor ya. Ini aku minta nomornya Paliput boleh nggak ini? Boleh. Boleh. Boleh silakan. Akal Teo. Mm-mm. Ini masalah nomor apa memang sebenarnya boleh juga sih. Mm-mm. Masalahnya kan kadang itu disebarkan yang nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan masalahnya. Tapi Iya. kalau nomornya Mas Roni harus disebarkan. Iya. Makanya ini kan nomor untuk kerja masalahnya. Iya, kalau Mas Roni harus disebarkan nomornya. Kalau nggak disebarkan nggak dapat Itu tak ada, Kang. nggak dapat pelanggan, nah? Saya persilakan untuk meminta nomor. Iya, siapapun yang mau minta nomornya Mas Roni pasti bakal dikasih. Nah, Dikasih. 08 belakangnya. Nah, itu bisa.
Tapi ada tujuannya kan, siapapun yang mau minta dipijat boleh hubungi nomor itu. Nomor belum ada yang telepon. Oh, hari ini sudah terima telepon berapa? 10 Mas. Ini masih kosong, masih dikasihkan hujan. Oh hujan. Oh, Karena jadi- hujan jadi ada akhirnya. job. Gaji pending. Oh iya, karena kendala hujan ya Mas ya. Masih lama tuh, udah lama tuh HP sepok masalahnya. Oh, kan bisa pakai ini Mas. Apa namanya? Biar Apa? nggak dingin itu. Pakai Tapi nyitanya joke si pelempem kayak kerupuk ya. Ah. melempem kue kerupuk. Enggak deh, kerupukku Malah masih kerupuk gurih lah. malah. Kerupukku asin. Oh, mau nikah tuh kerupuk. Kerupuknya mau nikah. Iya. Aduh. Mas Roni hari ini lagi nggak dapat job ya. Lagi santai berarti. Saya mau urut Pak. Ya? Saya nggak pikir. Siapa? Bayang. Aku itu nggak pernah dipijat Mas. Aku itu sensi kalau dipijat. Tapi kecil-kecil. Nggak pernah aku. Maksudnya sensi gimana? Kayak apa ya? Bisa jadi tuh geli, bisa jadi sakitnya beneran kerasa sakit gitu loh. Saya kira tidak orang tapi kecil-kecil gimana? Nggak pernah dipijit. Emang jarang. Sama sekali nggak pernah. Sama sekali kecuali pas waktu saya jatuh itu baru sekali itu. Itu langsung geli gitu ya. Mm. Ya geli. Iya. Kalau apa? Tapi pijit bojone Mas. Enggak, sama aja. Saya nggak pernah dipijit. Kamu nggak pernah dipijit. Nggak nyaman dipijit sebetulnya. Oke. Gitu. Ini orang yang punya masalah nih. Enggak dong. Saya itu pernah dipijit ngerasa beneran kayak sakit padahal cuman dipegang bener kayak Farid kan waktu mijit saya di sini. Itu kayak saya ngerasanya kayak kenceng banget padahal dia biasa aja gitu. Oh iya, iya dia emang kalau mijit Mungkin orang emang biasa. ngeri. Nggak pernah ini jarang. Aku tak biasa. Nah, aku tak biasa dipijit Aku tak biasa. gitu. Mau beneran. Kadang kalau orang yang terbiasa dipijit kayak jadi kalau nggak dipijit itu kerasa ada yang kurang ini nih kurang enak nih gitu. Kalau mau tuh misalnya ketagihan. Ketagihan katanya kayak gitu. Oh, Kalau udah terbiasa dipijit. Pak Ribut ya Pak Ribut. Nah, itu terbiasa. Aku sih aman. Dipijit aja, Mas ribut aja nanti yang dipijit Mas Roni boleh deh. Ah, mau ngebeli nomor buku yang itu nomor ini. Nomor ini ya. Nomor yang mana? Disebutin lagi aja nanti biar 0857 ya, no. 08 Ditulis Mas. 57 57 Pakai ini lebih cepat Mas. 0070 0070 06 06 08 Hah? 08 8 08. 08. Ya, langsung 8 Mas kurang nolnya. Oh, 08. Diulangi ya. 0857 Mm-mm. 00 Mm-mm. 7 Mm-mm. 00 6 08. Oke. Nah, benar. Pena kok pena sih Mas? Pena. Kan bisa. Ipin Ya tuh betul pena, kayak gitu. gitu. Ada kan responnya iya betul. Ya pena. Maksudnya nggak pas banget. sampean. Nama cantik kan salah. Ah, nomor cantik. Cantik. Di mana Itu diri? bulan. Kan mungkin bisa telepon ya Bapak. Boleh ya nanti dihubungi Mas ini ya. Bisa datang ke Landung Sari nggak atau ke Kuripan kalau ditelepon? Apa? Datang ke Kuripan gitu misalkan ditelepon. Yang masalah sah. Hah? Itu ini Bisa datang ke Kuripan nggak kalau misalkan ditelepon gitu? bisa asal tahu alamatnya nggak masalah. Ah. Ini kan antar-antar. Hah? Ya pong gon-gone. Oke. Oh dikasih ancar-ancarnya ya. Ancar. Oke. Nanti Mana pernah Pak? ya nanti kalau misalkan ada kan gitu. Oh, iya. Wow. Gitu ya. Wow. Yang Dipijit paling depan enak nanti nih. bisa dikasih lagi. Kenapa Mas? Paling lupa nanti bisa dikasih lagi nomornya. Aduh, nggak bisa. Iya. Jadi ulang. Bisa diulang boleh. Saya ulang lagi ya. Mana? 08 085 Mm-mm. 700 Mm-mm. 700 Mm-mm. 608. Oke, gitu ya Mas Roni ya. Iya, Pak Ribut. Itu namanya Mas Roni. Nanti kalau misalkan mau teman-teman yang mau pijit itu hubungi nomor itu ya. Ya, boleh. Kajian datang Ini bisa namanya nggak? Gajah biru. Apa? Gajah biru. Apa Mas? Gajah biru. Gajah biru. Gajah biru. Apanya itu? Nama kartunya. Nama kartunya? Gajah biru. Tapi Apa sih maksudnya? menurut tahu salah kanggo. Ngomong apa sih Mas? Gajah biru. Gajah putih itu Thailand, gajah putih. Gajah biru. Gajah di chat. Iya sih. Hmm. Gajah Oh. gajah di Belawu. Ini ngomong nolak bener kan? Nggak ada. Kita ngobrol aja ngobrol. Hah? Berarti ngobrol apa berarti? Ngobrol aja.
alias ngos-ngosan. Bukan, kalau Bukan. ngos-ngosan itu lari. Oh, belah sini sana. Enggak. Nah, Sini aja sini. sini Iya nah. Iya. ini acara Kalau namanya. ngobrol sini ngobrol sana. Ya. Oh Enggak. enggak, itu acara sore. Sore ini sini aja Rehat sini. malam namanya. Rehat malam. Rehat malam. Gitu. Aku sih orang kurang bareng aku pikang. Kabar siapa? Siapa? Pada Bang Andi mau satu mana? Bang Adim sehat. Alhamdulillah Kok masih kadang hidup. lama terus biasanya kan dia tuh di depan. Di depan ngapain? Dia di depan ngapain? Ya kan kalau saya telepon dia tuh terima telepon di depan. Masa sih terima telepon di depan? Biasanya di dalam kan? Nah, saya pas yang saya telepon itu yang terima Mas Andi waktu itu. Oh itu di dalam bukan di depan. Pas itu loh jam 12 ya kan. Iya di dalam. Kalau di depan nggak bisa nerima telepon. Nerima tamu kalau di depan. Nah, dari ngomongnya rumah depan mungkin bisa ngomongnya. Ruang depan. Kalau ruang depan nggak ada telepon. Nggak ada. Adanya bakul some ruang depan. Ya. Sama bakul seblak kalau Seblak. malam, tapi Tapi ini nggak jualan. nih Mas Eno. Batagor di sebelah sana pasar. Pasar. Depan pasar kalau Batagor. Kalau spesial buat Mbak Dina Yanti yang mending ngapik soal sekarang. Mbak Dina Yanti, salam buat Mbak Dina Yanti. Asik. Mbak Dina Yanti apa Mbak Dina nih? Dina Yanti ya. Dina Yanti, kamu dengar suaranya Dina Yanti kapan? Ya pas di dulu telepon di itu sih termuda itu loh. Oh, Dina Yanti, betul. Mbak Dina tas biasa lompo. Nopo apa mas? Nampak Telepon amplop. mas. Oh telepon. Enggak, aku kan nanya ya siapa tahu nopo rapot kan boleh aja. nopo Iya rapot. iya karena kan dia Anaknya. anaknya kan udah sekolah. Ya. Sekolah. Heeh. Gitu mas. Mau salam buat Mas Hadim. Kenapa? Ini nomor duit ini. Nomor duit. Ya udah nanti kita doain dapat kerja ya. Biar nomor duit. Mantap. Iya kan siapa tahu tadi setelah kita Iya nge-share dong. nomor telepon, Terus ada kontak. yang kontak, terus kemudian Mas pijat Mas. Sini. Sini Petung Kriyono. Tuh, saya lah. atau Kuningan itu. Ganis. Ganis ya ke Jawa Barat ya. Luar provinsi diterima nggak mas order? Iya. Ya paling kok hasilnya lo iya. Apanya kan bisa dibalik pijat balik sama yang mijit, Iya, sama iya. yang dipijit. Heeh. Giliran dong gitu. Gantian dong gitu ya. Iya iya. Biar saya nggak loyo nih. Ada loyo yo. Pas Nanti paling butuh kan ini. Tani mah. Pak Ribut aja ya. Oke deh. Nanti biar dikontak deh sama Pak Ribut kalau misalkan butuh dipijit ya. Yep. Oke, terima kasih Kang Masih Maribut. Sama-sama Oh, iya. Mas Roni. Iya, tanpa uang ini nih, permisi ini Mas Roni nih. Kaget aku. Surprise ya Mas Roni, punya surprise ya. Apa dengan surprise? Ini dengan surprise. Itu nanti ya bisa hubungi nomor itu kalau misalkan mau minta dipijit. Diulang lagi ya nomornya Mas Roni itu 085 ya, 700 608. Nah itu gampang banget nomor teleponnya, diinget ya. Gampang. Kayak aku gampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Lemes banget. Mas Osi. Butuh dipijit nih kayaknya nih manis nih. Ini Mas. Aku udah kaya Mas Osi. Sama ya, geli ya. Tapi emang benar. Aku lihat Mbak Anis itu ya. Kalau lihat dari apa yang aku lihat Penilaian tentang kamu Mbak ya? Anis ya. Iya, dia itu orangnya gampang gelian satu. Terus Tahu dari mana coba? Sebentar. Enggak tahu. Aku Dari bajang rasanya gitu ya. bisa dilihat gitu loh. Jadi juga pernah pijat ya Mbak Anis ya? Aku sih kaya Mas Osi ini ya nek sing bisa kering. Nek ora kering ya apa ya balongan Gampang sakit betul. Karena nggak terbiasa dan nggak tahan sakit. Apa kan masih mungkin yo. Sik tak pijit aku tahu kan. Iya. Padahal minta mesra lo itu. Pijat sama suami ya. Iya. Kan kuwe Mas Ribut ngomongnya kan Pak mijiti tapi kan terkadang kok kece. Biasa endingnya Iya. nggak mijit. Iya, paham sih. Iya. Apalagi pada coba Mas Ibu kemana? Udah kelar mas. Oh, Turu nanti sore. Iya. oh, pantas. Gasi ya, Mbak Anis ya? Gasi nih, lemburnya gasi. Gasi. Lemburnya gasi. Ya
kan biasanya kan lembur sampai Galuh kan kesel lama. Jadi langsung terlelap. Oh pas hujan Tapi nek pasti. aku ki kuwi apa Mas tur kira iso antenge sih Mas. Apa sering jalan-jalan? Tur rasa anteng Tur apa? rasa anteng aneh. Jalan-jalan gitu. Itu tidur apa jalan-jalan? Terus jalan tanya Mas. Oh, ini enggak nyenyak. Ngigo. Tapi ya Sering bangun. kurang turu ki ora Mas. Sebenarnya tetep seget. Tapi kok kuwi jam iki Bentar-bentar bangun. kremuk-klepek. Oh. Sensitif ya ke telinganya ya meskipun tidur ya. Kok bisa gitu ya? Kan kuwi Mas sih enggak mungkin nek sepi yo. Heeh. Tapi kan akeh kasih jatuh kerumungan gitu sih. Tidak kan sengaja ya Mas ribut to keron ki sih Mas. Khawatir ya ada ini ya. Itu gerumpungannya di depan. Di mana? Di dekat rumahnya Mbak Anis. Di musola. Enggak dong. Ini mana musola? Masjid. Masjid Tegal Rejo. Mbak Anis, gangnya itu sebelah mana sih? Gangnya itu di sebelah rumah makan. Rumah makan apa? Rumah makan apa namanya? Apa sih? Makassar. Apa Mas? Makassar ya. Apa sih itu namanya? Ya amurine. Murinya pas. Murinya. Kalau tanah masih ribut, Mas ribut. Di jalan raya katok ta. Kelihatan itu langsung nabrak ke rumahnya Mbak Anis sudah. Sebelumnya atau sesudahnya kalau dari arah sini, dari arah Binagria? Sebelah wetannya rumah makan gangnya. Pokoknya kayak wetan warung Makassar kayak sih Mas masuk. Masuk ke ini apa dalam. Di sebelumnya ya. Kalau dari sini sebelumnya. Ya oke. Kalau dari timur ya. Iya. Tuh masuk ke utara mentok ke rumahnya Mas Ipung sama Mbak Anis tuh. Omah kelihatan nama Cio Mas Cio. Itu di situ. Tapi ki kowe Mas ribut nek awan ki rame nek mengiki sepi nek ki akeh ki buang dengan dikit sih Mas. Dari luar. Maksudnya? Di luar enggak lurus. Pada ini Sebenarnya dia turu ra khawatir. Kok bisa ya? Pada main lah ke tempat temennya mungkin. Oh iya ya. Ini. Cuman sampai malam pada berisik. Oke. Iya, orang sampai malam Mas Usi sampai subuh. Oh, begadang. Oh, begadang jangan begadang. Iya kali rapat lagi mau perumusan kemerdekaan kali ya. Atau ini mau bikin partai baru. Oh iya, partai baru. PBI, Partai Baru Indonesia. Iya. Partai baru loh. Itu bahas apa sih Mas Usi Mas ribut? Apanya? Bahas apa sih? Oh, soal ini upaya. Usaha. Oh, aku ki mau krungu ceritane Mas ribut kes yo. Soal apa tuh? Yang apa? Yang tadi? Saya mau kira apa sih dia? Siapa sih? Yang pas kapan kok Memang sastra? tangkis sih mantap. 5 tahun. 5 tahun. Ya. Oh, ini usia-usia pernikahan di usia Iya. pernikahan 5 tahun. Sama nggak kayak gitu Mbak Anis merasakan hal yang begitu? Pernah ngerasain Iya, gitu enggak? hampir mirip kayak Mas ribut tapi juga Di umur-umur 5 tahun ini usia pernikahan. Coy Mas, aku berapa? 3 tahun coy. 3 tahun pernikahan awal ya. Awal. Coy, tahun pertama ya karang jarinmu rumah tangga kan usianya kan kuwi masuk. Betul. Di harta benda, terus Iya, keluarga. Pasti ada deh. Pokoknya usianya kuwi lah masuk. Pokoknya aku di 1 tahun sampai 5 tahun ki bener-bener piye yo. Penuh ujian kayak gitu. Iya bener. Harus dikuat-kuatin Pertama ya. kali menurut masuk duit gitu yo. Wong rumah tangga kok iki duit kaya nang gojek sih Mas. Sekarang kaya ngono kan masih pungan anak lanang siji. Iya. Lah ibu iki Pak ngajar iki pengen sik mana-mana. Iya. Oke. Pokoke kok ngelahin dene gitu Mas. Iya. Ya tahun pertama sampai 5 tahun ki jatuh bangun temenan kayak bener-bener kayak Pak pisah sih Mas. Kayak nggak kuat-kuat banget gitu ya. Iya, tapi kan saya mau aku nih sadar gitu Tetap Mas. jalani. Kan aku mau coba kudu nek iso apa ya memahami keluarga liya. Oh iya, Berarti kan berusaha. dengan mertua kan termasuk keluarga liya Mas. Betul. Iya kan baru kenal ya. Baru kenal kan aku sing mani kan urung ngerti apa-apa kan kudu paham seluk-beluke gitu Mas. Iya, harus beradaptasi. Bener-bener usaha gitu. Iya, usahanya penuh. Sampai masih ibu iki ngono ya sih dia kok iki apa
orang jalan keluar Ya. Akhirnya apa yang bikin Mbak Anis jadi kuat bahwa harus bertahan nih kayak gitu, harus diterusin nih kayak gitu? Ya apa ya tapi kayak masih ribet ngono kayak pernikahan ini kan kayak mesti disekseni wong akeh. Oh iya ya, harus ada Ya. seperti itu ya. Itu kan dua keluarga nyukseni ya Mas juga Betul. dua apa ya kampung-kampung kayak orang kampung juga karo nggak orang kan do nyekseni. Iya, yang ikut hadir di acara itu Terus ya. aku kan mikir aja Mas, donya kayak menurut duit apa lah kudu dulu segalanya wis kok iki Mas. Betul. Masih bisa Salah kayak diusahain menurut lah. satu saat ini wong tua pas ora luluh aku. Iya, apalagi sama anak ya. Pasti ini. Cuma kan mungkin aku udah bisa memahami itu sih Mas. Iya, karena baru mengenal beliau. Gitu. Lagi baru kira yo 8 tahun sih Mas. Alhamdulillah. Baru sekolah duit dhewe iki Mas. Alhamdulillah. Wingi-wingi tetep nek mau niki sebener-bener tabungan pira-pira. Iya, sekarang udah bisa. Sekarang apa ya jarine wong Jawa ki dikendalani wong tua kok ya. Coba iki mikir apa ya rumah tangga iki sebenarnya angel ke sih Mas. Iya ya, untuk bisa jalan mandiri bareng sama pasangan kita Baru itu 8 tahun lagi 8 tahun nang wis ngelola duit bisa. dhewe. Iya, alhamdulillah. Perjalanan yang jauh Iya, butuh waktu yang lama ya. betul waktu yang lama terus akhirnya seperti apa yang ngelola hati mertua. Ya aku nih sebagai anaknya kudune yang memahami aku juga Mas. Betul. Sama-sama orang baru lagi kan, kayak orang tua ke menantu juga termasuk baru kenal juga kan. Iya. Butuh adaptasi juga kayak gitu. Karena Banget. kan saling memahami. itu sih Mas. Iya. Aku punya kan pilihannya Mas Ibu. Lah Ibu kan Punya pilihan lain. Soleha namanya Soleha. Bukan. Soleha gue cintanya Mas. Oh, cintanya masih belum sebelumnya. Bukan. Ya Ibu dia kan senengnya kayak Mas karo Papean, mungkin saya Mas Osi kenal. Siapa namanya? Ozi kenal. Kenal dia. Kan namanya Siapa? Iis. Oh iya. Iis adik Mustafa kan. Lagi kan pilihannya Ibu, lah nek kan pilihan Mas Ibu. Tipe ya nek paruh hati ki kepriye sih Mas. Iyalah. Tapi alhamdulillah ke depannya kan bisa terima ya. Iya. Yo manglehi iso dikelola dhewe gitu. Alhamdulillah ya bisa. Positif ya. Perjuangan usaha. Iya, butuh waktu lah ya untuk bisa mencapai itu. KPKP kan butuh waktu, butuh perjuangan masuk. Tinggal kita juga sih yo. Kita mau Ya telaten lebih enggak ke ceritanya usahanya. Mama Seribuku sih. Iya. Iya, betul. Saya pikir Kok malah semua aku curhat ya Mas. boleh nih. Gak apa-apa, memang kan kadang-kala di Riyad Malam itu boleh kok sesi curhat. Tapi Mas terkait pengen omong delok ke jarane aku karo Mas Ibu romantis Mesra banget nih. Iya, aku kalau lagi Mas. aku kalau dengar kalian berdua itu nelpon itu ya, wah ini kok bisa ya Pasangan romantis bisa seperti ini. banget, aku kok nggak bisa ya gitu. Ya. Padahal untuk menuju ke situ ke Mas yo. Penuh lika-liku ya. Lika-liku dalan iki angel ke Oh sini, iya, Mas. iya. Nah disitulah apa yang kemudian apa ya kita lakukan sebagai upaya itu mau nggak mau pasti deh ada hasil, Hasilnya, Mas. ada sesuatu. Bener, Mas. Betul. Ada hasilnya lagi kan karena iki karek menikmati apa ya susah payah ini. Susah payahnya. Perjuangan kita tinggal menikmati ya saiki ada mayu. Iya. Iki sih Mas. Ini termasuk buah perjuangan dari Mas Ipung Mbak Anis ya kan di waktu itu. Nah, sekarang bisa menikmatinya kayak gitu. Termasuk juga ya masih lagi sabar juga sih Mas. Alhamdulillah. Iya. Sabar tuh perjuangan kayak dia Mas wong loro siji bojo siji ki wong tua tapi kan tak bisa tuh kayak iso kowe iki priye kok iki semua Iya. perjuangan juga yo tak sini jempol. Iya, Mas Ipung bisa seperti itu akhirnya ya. Kayak mulu kan orang pingin nglarani wong Salah satunya. wong loro ne. Tapi udah disayang kabeh Iya, ditinggal Mas. satunya ibu yang melahirkan, satunya istri yang selalu mendampingi kan tetap harus semuanya disayang. Betul. Nggak bisa itu kalau disuruh milih salah satu kan tetap Iya. susah. Bener Mas. Iya.
semuanya harus bisa dapat kasih sayangnya. Masya Allah, malam hari ini kamu sangat bijaksana. Aku mau terima cerita Mas gitu kok. Lah kok pos setengah Iya. pojok. Kayaknya hampir semua rumah tangga mengalami seperti itu deh. Ya, Ya. Siapapun ya. Masa, Meskipun dia orangnya wah penuh banyak harta atau segala macam, tetap ada nah ini dia sih. Iya kan? Kadang-kala kita itu ya sebagai orang yang katakanlah misalkan belum punya apa-apa atau apa gitu ya. Kita itu selalu ngerasa bahwa kalau kita lihat tetangga Memandang kita gitu ya, rumahnya bagus, terus udah punya ini itu, seolah Seneng nih, gitu hidupnya bahagia. Enggak juga. enggak tuh. bener. Iya, kita nggak tahu Tapi juga. kan wong terkadang kok lho Mas lho seneng kayak omah happy, duwe mobil, Nongkrong-nongkrong. duwe apa, tapi kan ora api jerone Mas. Iya. Kan Tapi terkadang kok juga sih Mas hari niki wong ki nek duwe donya ya diajeni dihargai. Iya, katanya gitu ya. Iya. Kebanyakan gitu. Jarene Mas Asio. Ya itu pandangan umum memang begitu ya, tapi menurutku itu jangan terlalu menjadi ukuran Jangan sih ya. jadi patokan bahwa Enggak bener ya ada dengan ukuran Mas. Nanti akhirnya kita itu mengejarnya itu gitu loh, padahal itu hanya sarana. salah satu aja udah. Salah satu sarana apa? Sarana mungkin untuk Bisa dipandang atau mungkin bisa jadi seseorang membeli ini itu karena kebutuhan. Iya kan? Iya. Kita kan nggak pernah ngerti nih apa sih motivasi seseorang, misalkan kok dia Punya bisa ini. ya punya mobil gitu misalnya, apa kan apa ya, kita melihatnya wah Gaya nih orang nih. berarti dia duitnya banyak nih gitu, padahal kan bisa jadi karena ada kebutuhan Harus. tertentu yang dia akhirnya harus pakai itu. harus pakai itu gitu loh. Gitu. Ya orang itu cuma hanya bisa memandang aja sih, menilai aja, nggak tahu apa yang sebenarnya kita rasain kan. Betul. Iya bener Mas Asio. Kayak orang lain. Terkadang kan pandangan di salah Mas Asio. Iya belum tentu sesuai. Betul. Ya. Dipikirnya kita selalu seneng. Ya syukurlah kalau emang anggapan kamu seperti itu. Iya, aku aja gitu, Iya kan? seneng aja sih kalau misalkan di Kayak gitu. aku dewe ki sih Mas Asio, misalnya nanggon rutinan pengajian bubuk ya. Kan wong terkadang kan kok ngresah Mas Asio. Iya. Nek aku ngresah ki ora sanggup. Masa sih kayak gitu ya? Kalau Mbak Anis bisa Mesti kamu punya kesini, masalah Mas, kayak Ibu. gitu ya. Misalnya mau ngerasa opo yo rada ngandel lho gitu. Berarti wong yo delok-delokan. Betul. Iya emang. Saya mau lagi wong ndelok iki priye ora beda karo yang dirasakake sih Mas. Iya. Tiba emang aku seneng ngerasa Mas. Betul. Itu justru saya pikir pencapaian tertinggi yang orang melihat Mbak Anis itu nggak pernah merasa sedih, nggak pernah merasa susah. Itu berarti wah udah berhasil nih menciptakan apa namanya kayak apa ya istilahnya Mas ya, kayak pandangan orang lain seperti itu tuh kayak wah berarti udah berhasil nih. Orang lain nganggap kita itu kayak nggak pernah sedih gitu. Tapi kan sing sebenarnya ki namanya wong urip yo terkadang yo apa yo ning iso ning dhuwur lho Mas. Iya betul. Terkadang juga kan pingin curhat karo sapa sing iso ngrungokke kok gitu lho. Nah, lo nek kene curhat misalnya ngersah orang tuh ngantuk. Iya, masuk sih Mbak Anis kayak gitu ya. Ditahan aja akhirnya ya. Banyak yang nggak percaya kalau kita punya kesedihan kayak gitu. Ya misalnya sebagai ono urusan apa lah, aku ora si kerjaan sepi yo si longko. Masa sih gitu ya? Kayak nggak percaya aja, ya kayak nggak percaya. Masa sih seorang Mbak Anis nggak ada duit gitu ya? Ya masa sih seorang Mbak Anis nggak punya duit gitu? Padahal itu orang duit. Emang beneran? Iya beneran mungkin pas lagi nggak ada kan bisa aja. Iya. Kan duit kan kayak ngono kayak saya masuk sing tabungan kan kayak ngono ning tabungan kan Buat jaga-jaga. Anggo masak wis gak masak. Iya, kalau darurat. Kalau ini putar ini kan luru-luru dhewe, kamu kan masuk. Nanti kadangnya kita ki kok lho Mas. Lah kok iki kerja aman bengi duwite Pak Gopo. Lah duit kok Pak Gopo. Duit tinggal kebutuhan. Iya.
Ayo sama sosial juga Mas Oke, Osi. siap Mbak Oke deh Anis. Mbak Anis. Sekedar apa ya nyapa Mas Osi karo Mas Ribut tok. Oke siap. Makasih matur nuwun Mas. Sama-sama. Sampurane iki Mas Anis dengan jobo ya. Nggak Aman, Mbak apa-apa, Anis. aman Mbak Anis. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anis motor thank you ya. Iya dong. Sudah berbagi ceritanya malam hari ini Mas ya. Ozi. Iya, terus ada lagi nih dari Mas Adi di Kulo Karanganyar. Sama kayak aku Mas Ozi. Kok sama sih? Kan sama-sama laki-laki. Dia lelaki, aku lelaki. Dia punya cinta, Bisa nyanyi kamu. aku pun sama. Bisa kamu nyanyi dangdut ya? Cengkoknya udah dapat kan? Dapat. Nah. Dapat berapa kamu? Nah, dapat Aku tuh kemarin tuh 300. 300 ya. Lumayan lah. Bisa lah ya. Kemarin aku dapat 500, katanya mau ditambahin lagi, tapi belum. Ini yang 300 dari ngomongin Yansa. soal dapat ini ada berita menarik nih. Dari mana nih? Ini jadi ada ya seorang dokter Oke. lulusan Monash University. Monash University itu di Australia ya. Namanya Monas. Monash University. Oh, Monumen Nasional. Bukan, Monash itu nama kota. Oh, kota Monas. Banyak tugu di situ. Gimana Mas? Tugu pada. Sloku. Tugu itu biasanya di warung. Iya, di warung tuh. Tugu le. Tugu sego goreng. Karena kan kita ngomongnya gede. Iki piro regane. Ini kayak ini ya, tambah apa nih namanya keras sama tuh. Tambahan ini. Kalau di Pakai H. Nah, diundang di acara mahasiswa di salah satu kampus lah, atau diundang mahasiswa gitu kan. Ternyata dia cuman dibayar 300.000. Seorang dokter Seorang tadi. dokter. Wow. Ya. Terus dia agak menyesalkan masalah itu loh. Maksudnya bukan masalah duitnya ya, 300.000 Iya. tetapi dia merasa bahwa apresiasi itu kok rendah banget ya Terhadap orang yang punya terutama kapasitas di situ ya. untuk menghargai waktu, Iya. tenaga juga kan. Nah ini akhirnya dia unggah masalah itu. Di media sosial. Dan tentu itu menuai reaksi yang beragam ya. Ada sebagian orang yang merasa bahwa loh ada kok orang katakan misalkan sekelas profesor aja ketika datang diundang ke mana ke kampus misalkan ke pondok pesantren atau apa gitu. Iya. Dia dibayar 500.000 aja mau. Nggak masalah Padahal kayak gitu kalau ya. misalkan diundang oleh instansi atau apa gitu, dia bisa dibayar sampai puluhan juta. Oke. Tapi ada juga yang Kasih, membela gitu kan, ada juga pembela yang itu. pro gitu kan, menganggap Menuai bahwa banyak ini komentar ya. Nah ini yang kayaknya apresiasi terhadap keilmuan ini masih rendah kata dia, makanya seperti itu. Iya sih ya. Tapi aku juga pernah punya pengalaman yang Yang seperti sama ini kayak juga gitu sih. ya. Masih mending ya kalau misalkan Dapat ini. 300.000 gitu ya. Maksudnya nggak diminta kembali. Ada yang seperti itu. Ada. Karena keliru Diminta ngasihnya. kembali katakanlah ditransfer nih 500. Kelebihan nih Mas ternyata. 500 tuh udah potong pajak. Oke. Itu Aku- ternyata kelebihan Mas saya TF-nya. Mas bisa Dibalikin lagi dibalikin nggak? segini nggak? Itu enggak ini. Gimana ya? Terus iya sih. Iya, aku kembaliin gitu ya. Tapi kan di sisi lain kenapa harus begitu gitu loh. Ini kalau jujur ya, kalau saya sebagai panitia saya malu sih kalau saya harus minta kembaliin. Kalau misalkan kalau itu kesalahan saya terus TF-nya kamu keliru, ya berarti tanggung jawab saya. Iya. Harusnya. Nah, katakan misalkan ya yang namanya panitia tebok itu biasalah ya. Ya udah wajar ya. Iya kan. Aku berkali-kali bikin kegiatan aja katakanlah misalkan aduh ini nggak balik nih gitu. Malah justru kita Hal keluarin uang muda, Hal yang uang pribadi. wajar gitu kan. Ya udah deh nggak apa-apa. Yang penting si yang kita undang ini ngerasa Dihargai. dihargai, juga. ngerasa bahwa apa ya kita sudah berterima kasih banget gitu kan. Nah, Tapi jarang loh yang kasus kayak kamu terus kemudian
Mas itu kelebihan tolong bisa dikembaliin nggak sekian gitu. Ada. Jarang kayak gitu ada tuh. itu. Yes, Aku berpikir bahwa kok begini bisa ya, kok sih? begini amat ya gitu. Iya. Akhirnya ya udah aku kembaliin, tapi ya aku sih nggak masalah dikembaliinnya ya, cuman nggak enak banget, tau nggak sih? Iya otomatis ya. Kan kita udah ngerasa bahwa oh clear nih, ya kan? Udah dong gitu Kok ya. masih ada sih sisa-sisa masalah gitu loh. Acara udah selesai padahal. Iya Aku udah di rumah berapa hari kemudian itu TF-nya pun setelah acara berapa hari baru aku dapet TF-nya loh. Iya telat istilahnya kan gitu ya. Udah gitu terus dikualifikasi bahwa itu kelebihan. Gimana coba? Agak aneh ya. Ada juga yang sampai hari ini belum kebayar. Oke. Dan nggak ada konfirmasi bahwa ntar deh nunggu apa gitu nggak ada ya. Nggak ada. Ya panitianya beberapa kali ketemu juga gitu. Tapi ya pura-pura nggak tahu aja. Iya, aku aja sih santai aja. Aku ngapain juga nagih gitu kan. Betul lah ya. Kalau misalnya mau kamu mau ngasih ya sudah nggak apa-apa saya terima, nggak pun ya ya udahlah ya, cukup tahu aja gitu. Oh iya deh gitu. Iya sih. Ya harapanku sih bukan begitu caranya ya, istilahnya ya karena ini orang-orang yang terdidik. Ya. Kan. Orang-orang yang tahu ukuran etika dan moral. Tunjukkan dong. Harusnya bisa itu ya. Tunjukin dong itu. Gitu loh. Saya juga anak sekolah dulu. Saya juga anak sekolahan. Kan kita sama-sama tahu. Gitu kan. Apa yang kita pelajari ngerti dulu. adab lah tahu harusnya. gitu kan. Masa sih nggak bisa ngelaksanain itu. Iya sih. Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Parah ya. Ya semoga nggak terulang yang sedemikian itu ya ke siapapun lah ya. Jangan sampai terulang yang seperti itu. Harus bisa menghargai lah. Betul. Dengan keilmuan orang lain, dengan ketersediaan waktunya orang lain kan gitu. Mas Adi tadi belum sempat kebaca nih. Mas Adi, kok sama kayak aku Mas Ozi, jarang pijet. Dulu pernah pijet sih. Pas tapi malam ria. ria. Oh, nggak terbiasa Nah, ya. biasanya kalau body berasa nggak enak banget biasanya ke kios jamu. Kalau aku lebih ke istirahat sih. Jamu juga aku suka, maksudnya masih bisa. Kadang kan bapak minta dianterin, bapak itu minta dianterin ke depot jamu kan. Nah saya di situ sekalian ikut dibeliin jamu, minum di situ. Nah kalau jamu masih sering, tapi kalau pijat beneran nggak nyaman aja. Nggak nyaman dipijat aja. Kalau istriku emang dia hobi, kayak jadi hobi ya, maksudnya kayak ini harus pijat nih, pegel dikit pijat nih kayak gitu. Udah jadi kebiasaan lah kalau istri. Kalau saya jarang. Ada yang nelpon nih. Ada, kita terima dulu kali ya. Ah ya boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ozi, Mas Ribut. Emang gitu? Belum. Ada. Oh, ketawa dulu beliau, nggak langsung waalaikumsalam. Mas Ozi, Mas Ribut. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ozi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ribut, Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh, Agus Pak Agus Soro. Kenapa ini beliau bahagia banget malam Jumat kelihatannya? Cerah ceria nih. Padahal Ya, baru Pak. hujan. Mungguli bahagia banget omong berarti kan aksen nada puji di rumah Ribut. Oh iya. Apal ya bisa sedemikian miripnya ya. Kecuali Ipin yang nggak pernah telepon. Ipin kita nggak Jadi yang tahu. ngerti berarti aduh tanda-tanda berarti anger wong dia oke pas Pak Agus sih ngono. Berarti kan ada itu apa ikonnya suara. Udah ini ya apa ya punya ciri khas sendiri gitu. Nah, berarti Mas Ribut itu menjiwai bener. Oh iya Pak, saya masih punya jiwa soalnya Pak. Betul. Mas Ribut nyariin Pak Minano aja bisa banget. Pak Minanu aku udah lupa. Pak Minano udah lupa. Gimana coba Pak Mas Minano? Ozi, Mas Ozi, Masa gitu? Mas Ozi. Gimana sih? Aku lupa. Udah lama aku nggak nerima telepon dari Pak Minano. Pak Minano juga punya karakter biasanya. Gitu Pak Agus Soro ya. Tapi kemarin kan datang juga itu Pak Minano Mas Ribut di tempatnya Mas Taki. Iya, leres. Iya, aku Mas Ribut nggak sempat ketemu Pak Minano. Nggak sempat ketemu Pak Agus Soro juga. Saya juga nggak ketemu Mas Ribut. Datangnya telat, ini sorean Mas Ribut. Terlalu sore aku datang. Oh iya, ada kesibukan lain mungkin. Siaran Siaran Pak.
siaran. Iya kan jadwalnya Jumat siaran, Pak. Iya. Pembangunan. Kecuali besok yang siaran saya, Itu- Pak, besok, Pak. Iya, karena aku ada acara. Iya. Besok hari Jumat besok itu. Jumat besok ya, siangnya saya yang siaran. Kalau biasanya Mas Ribut, besok saya yang siaran. Iya. Oh iya. Mas itu kuisnya udah saya kirim bener apa Mas? SKM, ini survei kepuasan masyarakat, betul. Iya, betul. Iya. Dikirim. Cuma sarannya kan cuma satu tok itu Mas ya. Apa tuh Pak? Tadi tentang apa? Pijet Pak Mas, jenengan. Oh iya pijat. Oh, iya. Saya jarang dipijat, Pak. Kalau saya tuh Mas ya, waktu mau dipegang badan saya udah jingkat-jingkat atau Mas. Nah, itu Nggak betul. tidak jingkat-jingkat. Iya, ini kayak apa ya? Kerajut apa gitu-gitu. Geli. Iya. Geli. Nah, beliau tipikal yang sama berarti. Kalian sama Jadi setipe. nggak bisa. Nggak nyaman untuk dipijat kita. Aku malah asik Kan aja loh. betul, nggak? Aku masih malah asik aja. Kan beda-beda ini jenisnya. Jenis kelaminnya apa jenis apanya Mas? Kok jenis beda-beda? Kan Jenis. sama Mas Ribut laki-laki, saya laki-laki. Tapi bedanya tuh saya pakai celana dalam, Mas Ribut enggak. Ya kan itu selera sih. Jangan bilang gitu. Tahu aja Mas Odi. Nah, Zi, yang lain juga pada tahu deh. kemarin tuh ada cerita Oh, iya. sih. Tapi nanti aja deh. Nanti mau cerita boleh. Ya gimana Mas Ribut? Nah, penasaran. Gimana Mas Ribut? Penasaran. Nanti aja deh. Sedikit dong. Penasaran. Pas kemarin ke temannya Takim. Oh kamu ini ya. Kan Ada aku cerita pakai yang. Aku kan pakai sarung tuh, Pak. Iya. Ya kan? Nah, duduklah aku di karpet. Nah, di karpet itu aku tuh awal mula santai aja nih, makan sambil makan itu sampai habis tuh. Makan pindang tetel sama lontongnya. Lontongnya Takim enak. Gurih ya. Keras, agak keras. Kenyal-kenyal. Apa ya? Lontongnya itu Kok tiba-tiba ini. bahas lontong sih, bukan tadi kejadian Ya kamu sebentar di sini. dong, kan biar ada durasi. Oke. Gitu. Lontongnya itu lebih ini kalau Lebih berisi. tanek. Iya. Iya kan. Aku suka tuh lontongnya Takim. Lontong tanek ya. Kalau biasanya kan kalau beli di pasar tuh berair ya, lebih banyak airnya jadi lembek, jadi Iya. gampang banget rusak Basi. itu. Kan Takim kan Basi. tanya Itu tanek. ada nganu Mas Ribut. Ya. Mas Ribut, itu ada nganu mungkin kemungkinan pakai bleng itu Mas. Bleng. Oh bleng. Nah, jadi masuknya lebih Iya. gampang. Bleng. Bleng. Iya. Ya lanjut Mas Ribut. Iya. Nah, udah tuh makan, terus selesai makan, terus aku ya kan makan duduk, mana mungkin makan berdiri. Kuda makan berdiri. Oh iya ya, Iya. kenapa kuda berdiri? Nggak bisa Dia duduk. merangkak sih. Iya tetap kan. Kalau berdiri kan nggak bisa. Kaki yang depan di atas, Iya. ya, atas ya. Nah, terus aku pegang nih karpetnya. Kok berasa basah-basah ya gitu. Terus aku baru nyadar, loh sarung basah. Nembus nih. Aduh. Terus aku ngobrol lah sama Ines. si Ines. Nes. Karpetnya basah. Terus, ya geser dong Pak. Iya sih. Mau geser mau apa? Nggak ngefek Nes. Aku bilang gitu. Pada terlanjur nembus nih. Emang kenapa? Sampai di ini celana dalam gitu katanya dia. Kok celana Bukan, dalam? aku Kan nggak nggak pakai celana nggak ngomong gitu. Oh iya. Nes, bukan masalah celana dalamnya, Nes. Ini udah kadung dingin nih, Karena nggak ada pelapis. nggak ada pelindung. Dia langsung kaget. Apa? Kamu nggak pakai itu. Emang tiap hari nggak pakai itu. Kamu nggak percaya itu? Aku Pegang udah deh. kebiasaan. Ya enggak dong, nggak enak dong. Nah terus akhirnya dia ketawa itu. Terus habis itu kan aku pulang itu aku tutupin ini kan kaos gitu kan, Oh, sama iya, baju. iya. Ya kan Biar nggak baju. kelihatan basahnya ya. Outingku kan agak Panjang. lumayan panjang gitu. Nah sambil jalan itu Ines ketawa-tawa terus. Karena nembus ke dalam. Bukan masalah itu, dia nanya,
emang nggak pakai. emang apa emang nggak geli nggak ini gitu. Nyaman kamu nggak pakai. Terus dia bilang, saya nanya aja, dia bilang gini, aku kok jadi bayangin. Orang kebayangan orang nggak pakai sempak itu kan aneh. aduh Bagus soalnya jangan bayangin ya. Hai. Karena Mas Ribut sudah terbiasa, jadi sentuhannya itu sudah biasa. Sentuhannya udah biasa. Udah ini akrab, udah familiar ya. Iya. Iya, gesekannya udah Udah familiar. Kalau yang jarang kayak gitu kan tiba-tiba nggak pakai kan kayak Enak aneh. loh sih, enak. Iya. Coba deh. Pasti Ngapain Mas orang? Ribut pasti Mbak Inahnya gembor itu. Wah, ngono. Iya, dia ketawa-tawa sepanjang jalan dari rumahnya Takim sampai ke parkir. Ampun. Aduh, ketawa. Orang nggak kebiasaan ya. Iya. Kondangan, datang ke acara, apapun itu tetap nggak pakai. Iya, ini aku juga enggak. Tadi aku di acaranya festival literasi datang juga. Enggak juga. Emang udah kebiasaan deh. Enak. Enak. Tapi saya nggak tahu motivasi kamu awal pertama kali memutuskan untuk itu kenapa ya? Ya, Karena apa ya? sempaknya pada basah semua. bukan kayak gitu. Karena demi kebebasan bergerak. Freedom. Gila. Aduh. Pelampiasannya dengan Mas tidak Ribut memakai sempak. kejujuran, Mas Osi. Nggih. Mas Ribut kejujuran ceritanya marai. Iya sih. Emang harus jujur sih, Pak. Iya, orang Di jujur dunia ini. itu kan Iya, ya? disayang Tuhan katanya. Masa sih? Bukan ya? Nasnya apa sih? Orang Masalah. sabar. Kalau sabar iya disayang penyiar. Kalau jujur, disayang sama Mas Jujur. Jujur Tata Susilo. Kalau jujur kebiasaan makan bubur. Ya jujur kacang hijau. Kacang hijau. Iya, betul. Iya benar. Iya. Kalau Gitu. sabar kan ntar pantatnya lebar. Ini kayaknya Pak Gosoro mulai ngebayangin deh. Atau mulai praktek deh. Coba deh nggak pakai gitu. Atau jangan-jangan sudah Oh, saya kalau praktek. makan double. Oh malah situ double Kalau ya? saya double, Mas. Harus double kenapa Iya, Pak? nggak bisa. Harus double kenapa? Enggak bisa. Terlalu liar. Ya nggak tahu semering. Oh sembiring. Nggak bisa. Takutnya ini saya harus double Mas karena kalau nggak double bahaya nih. Masuk Terlalu angin. bukan masuk angin sih, terlalu bahaya. Banyak bisanya soalnya. Ya, bisa loncat ke sana kemari. Enggak semeriwing itu. Masuk Mas. merewing ya, dingin ya. Enak loh ya. Benar. Nggak bisa. Iya iya iya. Harus double. Kan bisa Harus pakai yang ini Pak, celana dalam, celana pendek, sama celana panjang. Itu Dipakein bagus. temi sekalian Pak. celana panjang. Terus pakai sarung depannya udah kayak orang Malaysia gitu. Pakai sarung. Pakai celana tapi pakai sarung. Sarung buat nutupin doang ya. Nggak sampai ke bawah sarungnya itu. Itu budaya Melayu tuh. Iya kayak gitu. Itu yang masih banyak di Malaysia kayak gitu ya. Aceh juga iya sih. Ya kawasan Melayu. Mas Ribut iki sing bayangke malah adikulu iki malahan. Bayangke Mas Ribut nggak sempakan. Astagfirullahaladzim. Ya aneh ya. Adikulu sing bayangke malah adikulu. Malah Mas Adi. Mendingan langsung praktek Ya sendiri deh. bayangin aja. Coba tanyain aja kalau berani telepon pasti dia guyu dewe. Karena dia lagi bayangin Mas Ribut. Heeh. Ya ampun, orang kok pada iseng ya bayangin Mas Ribut nggak pakai sempak itu. Apa? Jenengane wae, Mas. Kok lah kan apa buat apa gitu faedahnya apa Pak? Jenengane Dia emang gitu Pak kebiasaan yang nggak semua penyiar lakuin. Kebiasaan unik dia. Kenapa? Kamu nggak pakai sempak itu kebiasaan unik. Oh ya bukan unik sih sebenarnya. Itu ada banyak orang loh yang melakukan hal yang sama. Ya 1:100 deh mungkin itu. 50. gimana, Mas? 1 banding berapa, Mas? 100. 50 orang yang Iya benar. Ya jadi di antara 100 orang itu cuma satu yang lakuin hal yang sama kayak kamu. Nah, itu artinya berarti aku istimewa. Nah itu kalau Mas Ribut hidupnya di Finlandia, Mas. Nah, kalau itu mungkin malah semua. justru dingin Pak di Finlandia. Ke Kazakhstan aja, Kazakhstan. Kan aku tuh begini, karena gini ya Zi. Ketika pakai
celana dalam aku suka ini apa ya, lembab kan. Oh iya area kulitnya sensitif. Nah itu Jadi nggak sensitif dipakai. banget. Nah itu yang akhirnya aku nggak pakai. Memutuskan untuk tidak pakai. Demi kesehatan alasannya kali. Iya, dan itu kalau sudah Oh, gitu terlalu ya. lembab banget itu berasa ini kayak perih gitu loh. Iya, gampang terkelupas juga mungkin kulitnya. Iya betul. Ya kan enggak, kalau demi kesehatan ya mungkin setengah hari ganti. Berarti harus dalam 1 hari 1 malam 4 kali gantinya. Ya kasihan Harusnya yang nyuci. kering. Mendingan yang itu nggak usah pakai sama sekali, udah solusi itu. Mbak. Solusi dan solutif kayak RKB. Iya, solutif. Yes, interaktif, Solutif. solutif. Udah. Itu. Ya, ya kan biar ada cerita dunia ini, Pak. Iya betul. Tuh. Coba. Aku juga nggak suka pakai adikku sempak, lu, Pak aku juga nggak pakai loh, Pak Agus. Oh, ternyata punya pengalaman yang sama. Enak kan? Kalau Adi mungkin ini karena dia kan bentuknya lumayan lebih tambun dari kamu ya. Mungkin ada gesekan-gesekan yang nggak nyaman. Kalau pakai itu akhirnya dia mendingan pakai nggak pakai. Gitu. Nggak gitu Bukan, sih. kan tadi kan saya bilang Mas Ribut. Heeh. Coba iki sing bayangin mesti adikku lu wis ta itu. Ya Mas Adi karena sama nggak pakai juga waktu di tempat kan juga nggak pakai. Gitu. Lah iya. Jadi kalau Mas Ribut itu alasannya buat kesehatan, kalau Mas Adi saya nggak tahu alasannya kenapa ya. Mungkin karena ini kali terlalu banyak gesekan kalau dia pakai sempak kayak gitu. Ya kan lembab juga kan akhirnya. Ya lembab betul karena area situ ya. Ini kenapa jadi bahasnya soal itu? Adi, jawabannya Di. Adi. Padahal kan kita tadi bahasnya bukan itu. Ci. Masalah usaha, upaya. Upaya bagaimana manusia. Pak Agus itu Solo selalu juga berupaya. termasuk orang yang giat berusaha, apapun pernah dijalaninya kan. Betul. Dari nyambelon sekali, kaos, usaha apapun. Maaf. Iya. Iya. Itu kan kalau nyablon kaos itu karena tadi waktu itu 2010 itu kan ada Mas apa itu usia saya udah mencapai 56. Itu kan ada itu biasa di usia tidak produktif kan perusahaan memerlukan yang produktif Mas. Betul. Nah, saya Dirumahkan. mengundurkan diri. Oke. Terus dari jam sostek dan bangunnya saya mendirikan kaos sablon itu Mas. Itu sampai 2019 keterjang dengan COVID itu Oh, Mas. pas ada COVID ya. Nah, terus saya putar lagi apalagi nih usahanya gitu Mas. Ketemu saya kan Mas apa tuh kepengen jahit daster ibu Komaria tak dedelin jahit itu aja pertama kali Mas. Itu terus saya beli mori sendiri batik apa itu yang BSBS itu Mas. Terus sablonnya saya jahit potong sendiri gitu Mas. Terus saya bawa ke Semarang, Kalimantan, Pemalang. Pemasarannya saya gitu Mas. Oh, langsung nemu di sana pasarnya gitu atau gimana? Iya Mas. Oh, langsung nemu ke situ ya. Iya seperti pertama gini pengalaman saya dari kaos sablon. Pertama kali saya bikin 5 kodi. Saya titipkan ke Lawang Sewu, Masjid Agung, Kopeng, Borobudur gitu Mas. Setelah itu berkembang lagi saya bikin 10 kodi, tak titipkan ke Guci, ke tempat-tempat wisata, iya. Tempat wisata, ya betul. Nah itu pertama kali itu 2010 itu Mas. Setelah itu kan ada COVID tempat wisata. Iya tutup betul. Tapi udah jalan 9 tahun itu waktu itu ya. Iya. Tapi masih ada masukan sedikit-sedikit. Tambah, iya. Terus akhirnya beralih usahanya ganti ke konveksi. Daster. Nah, itu Mas. Nggak putus usaha ya. Enggak. Bikin apapun mau. Terus dimintai tolong teman-teman Pak Agus, yuk ngene, ayo Okay. aja saya. Tapi berarti kan sudah punya basic untuk menjahit ya Pak sebelumnya ya Pak?
Belum Mas, belum sama sekali. Oh berarti belajar dari nol gitu ya Pak Belajar dari nol ya Yes, keren. di usaha yang baru ini ya. ya? Heeh. Nah, itu 2019 ini itu Mas. Tapi hitungannya lebih ini Pak, termasuk apa ya yang cepet paham ya, dengan belajar dengan waktu singkat bisa dipraktekin langsung kayak gitu tuh termasuk yang cepat banget loh itu. Ya, ya mungkin gitu karena apa ya, daripada nganggur kan tak telateni Mas. Oh karena telaten itu ya. Nganggur dan dalam keterpaksaan. Betul. Wah ini usaha wisata nggak laku apa nih ya enak ya. Iya gitu. harus bisa mikir kayak gitu. Iya. Bila seperti itu Mbak Aulia kan bilang juga Pak Agus udah usia segitu aja masih berani ini ya eksperimen gini. Iya tahu. Gitu. Karena saya bikin apa itu nggak terlalu beban buat saya. Gitu. Jadi umpama hasil saya itu nggak harus untuk bayar listrik, nggak harus bayar air minum, nggak itu berarti untuk apa ya? Anak-anak saya kan udah menyuplai semuanya. Sudah ada dari buat happy. Iya buat aktivitas saja gitu. Iya. Nggak ada ekspektasi. Jadi bisa kumpul dengan teman-teman warga RKB, mungkin dengan radio sebelah sana. Mas Joy, Pak Agus nih tempat saya ada kumpulan ini datang yuk datang. Seperti kemarin tempat Mama Sasa itu bisa datang ya datang. Karena memang tidak terbebankan buat saya untuk hal itu tuh. Saya malah dapat teman seperti lainnya. Seandainya nanti Mas Ribut sudah sembuh total ya Mas ya. Mas Ribut, halo. Iya halo. Nah, itu nanti kalau kita deal dengan yang di sana kan lumayan Mas Ribut. Gitu. Iya betul. Siap Pak. Nanti saya kabari Pak. Itu aja dari. Nah itu aja dari orang lain Mas Orji. Mendengar saya dengan tutur kata ini, oh bagus ya, saya dihubungi. Nah saya kan punya teman Mas Ribut. Jangan nanti dulu Mas Orji ya, jangan nanti dulu aja nggak apa-apa. Oke. Yang penting saya dengan Mas Ribut jalan nanti jangan mesti pesen bakso karo aku. Oke siap. Oke. Yang penting ini aja nikmat aja udah. Nah, yang penting saya nikmati saya dengan Mas Ribut dulu. Oke siap. Jenengan ndongake sik wae. Amin semoga lancar gitu ya. Nah gitu. Nah, nanti saya dengan Mas Ribut sesuatu kan lumayan Mas Ribut ya. Seandainya Tuhan memberkahi. Amin. Alhamdulillah. Amin. Nah dari pertemanan itu tuh padahal juga dia belum tahu dengan saya pertamanya Mas. Oke, baru kenal aja nih. Baru kenal aja, terus saya datang ke rumahnya, baru ketemu itu, tapi dia sudah kayak percaya dengan saya gitu Mas. Oke. Langsung ya. Terus usaha lagi ya gimana? Ini ada teman saya juga minta bantuan dengan saya. Dari kemarin sampai hari ini saya lagi Mas muter-muter pikiran nih. Apa mau tahu hubungi siapa tapi udah ketemu channelnya lagi kan? Alhamdulillah udah bisa ya langsung ketemu ya. Channelnya juga ada Mbak Uliafi membantu saya juga. Alhamdulillah. Gini Pak Agus. Ya, kan dari pertemanan dulu aja masih ada connect-nya juga Mas. Iya. Itu usaha. Salah satu inilah ya hikmah dari pertemanannya seperti itu ya. Perjalanan. Iya. Pertemanan. Padahal kita dengan Mbak Uliafi ya kan sudah jarang ketemu, jarang ngobrol tapi waktu saya membutuhkan aku butuh ketemu karo wong iki terus dia ingat saya. Nah bagus. Aku pernah mbok bantu iki terus iya Pak Gus iki nang. Nah akhirnya kan nyambung lagi. Betul, silaturahmi lagi. Enggak putus silaturahmi. Bagus lah. Karena saya sudah berdasarkan gini, kalau saya membantu orang tuh enggak mengharapkan sesuatu dari beliaunya. Iya. Enggak. Mungkin yang dari orang lain. Iya bisa jadi punya ini ya alasan itu ya. Pengen kenalan, pengen dekat sama Pak Agus Sora nih biar banyak dibantu Pak Agus Sora mungkin ada kayak gitu dari orang lain. Nah ya boleh enggak apa. Nanti kan dan umpama saya membantu Mas Suci ya, saya tidak mengharapkan bantuan dari Mas Suci. Mungkin bantuan dari Mas Ribut datang kepada saya gitu loh. Itu intinya seperti itu. Betul. Gambarannya. Nah itu kan seperti itu dengan Mbak Uliafi ini. Akhirnya
connect juga. Nanti ketemu dengan Mbak Vina, bagus bercerita ini. Nah, terus menghasilkan dengan orang-orang di sana. Padahal orang di sana itu belum pernah ketemu dengan saya, belum pernah tahu silsilahnya, tapi bisa percaya karena aku. Karena apa ya, mungkin dengan dia mendengarkan radio juga, Mas. Iya. Mendengarkan radio, mungkin dia bercerita dengan orang lain yang sudah dikenal dengan saya, bercerita gimana Pak Agus Soroku ini. Tapi saya dipanggil ke rumahnya, ketemuan Mas di sana, disuguhi enak rumahnya, Mas. Masya Allah. Alhamdulillah. Enak. Malah saya tuh datang ke sana, dikenali saudaranya, iki koncoku. Dikenalkan. Udah kan? Aku dia gumun no. Itu Mas. Itulah usaha kita tuh, berusaha dengan pertemanan tuh ya kita jaga lah. Apa sih nama kita sendiri? Jaga kepercayaan, betul. Jaga kepercayaan, nah bener. Harus dengan orang lain. Jangan bersopan santun dengan orang lain. Jangan ada niatan buat mengambil keuntungan dari temen ya. Ya jangan, jangan itu. Apalagi untung itu diambil tanpa pengetahuan temennya ya, apalagi kan seperti itu jangan. Ini gak enak banget nih. Iya maksudnya kan nggak boleh sampai yang seperti itu. Ora melu-melu. Kan udah selesai. Ora melu-melu. Maksudnya gitu. Menang wae ta Mas. Iya maksudnya kan ini apa ya? Ya intinya berteman ikhlas aja dah. Iya. Oke, teman ikhlas aja. Yang mau berhubungan dengan saya, buktikan saja. Saya maunya ikhlas-ikhlas saja. Kan gitu ya. Ya. Nanti akan berlanjut dengan lama Mas. Tapi kalau kita sudah mengharapkan mau ngapusi, mau menipu, hancur nanti. Iya. Ya, jadi nggak langgeng pertemanannya akhirnya. Iya. Seperti saya sendiri kan di Karangjowo kan pendatang Mas. Iya betul. Coba kalau saya nggak bisa membawa diri saya di Karangjowo, bagaimana efeknya dengan saya? Ya nanti imbasnya ke anak-anak juga kan, kasihan juga. Iya. Betul. Nanti saya karena saya tuh dengan orang desa saya itu ya berbaur dengan ramah-tamah, dengan apa yang saya kan lah pelajari sendiri. Jadi kan orang bisa mengenal saya itu. Ya umpama 1001 ya pasti ada yang tidak, pasti ada semuanya. Oke. Iyalah. Nggak bisa semua teman yang kita harapkan ada di situ ya. Ada teman yang sebetulnya nggak kita harapkan tapi ada di situ juga. Ya namanya teman kan banyak ya. Saya bergabung di RKB. Saya datang ke RKB aja penyambutnya ramah-tamah semua. Alhamdulillah. Mulai dari Pak Dirjennya, Mas Andi, Mas Ribut, Mas Oci, Mbak Ella, Mbak Tri. Padahal saya sama hukum datang sini. Iya. Padahal di sini nggak ada tamak ya, tapi kita bisa ramah tamah. Tamah. Iya. Tamah. Nggak ada tamah di sini tapi kita ramah tamah. Tamah. Iya. Pakai H enggak? Kalau pakai H jadinya hama. Pakai T. Tamah, bukan pakai H. Iya, di belakangnya itu nggak ada tambahan H. Iya tamah, nggak ada belakang H. Ada tambahan H. Ada tambahan H. Hama. Tambahan H belakangnya. Hama. Tamah. Tamah. Oke, nggak ada Mas Tamah padahal di sini ya. Aduh. Kalau yang tambahan H itu Bu Sri Hastuti. Ada hanya. Enggak. Hastuti ada hanya. Kenapa belakangnya enggak ada hanya? Nah belakangan ada belakangan. Ada. Awalnya kan Astuti, sekarang jadi belakangan ada tuh. Astuti. Astuti. Bu Sri Astuti pakai H. Pak. Dia Kalau baju. Betul. Kalau temenku Baskara pakai BH. Baskara. Ada juga yang nggak pakai BH, pakai B doang. Ada, tergantung dia mau pakai BH atau enggak kan gitu. Baskara temanku ada. Pakai BH Baskara.
Udah mulai batuk-batuk. Lah Mas Ribut sampun ngunjuk obat napa to Mas kok nganu kados saya nganu. Obat batuk ini hijau, obat batuk hijau. Batuk hijau emang ada? OBH, obat batuk hijau. Oh iya. Itu obat batuk hitam. Kenapa jadi hijau? Kan tergantung masing-masing ya. Selera ya. Selera Mas ya. Ribut nganu pernah kerian mboten Mas Ribut? Krian, dia langganan. Sering Pak kalau Iya. kerian. Sering. Lalu ngeten tapi nganggene minyak kayu putih Mas. Nggih. Minyak kayu putih jenengan ini nganu punggung dan dada diolesi semua dulu, diolesi semua. Sebelum dikerik ya. Mungkin bisa sebelum dikerik diolesi semua, kerik, lalu nanti baru dikerik. Gitu. Setelah Pakai itu, cutter, dan pakai nanti cutter. kalau dibalik itu cuma di bagian atas saja. Oh iya. Berapa 3 baris kanan, 3 baris kiri. Jangan sampai ke gitu. Yang ini puser ya. Nggak usah ya, nggak usah dikerik Jangan, sama ke cuma puser ya. atas saja. Geli lah. Dan atas ini loh, atas Ada ini. yang ada ini ada apa rusuknya. rusuk-rusuknya ini. Ya. Tuh, itu aja. Jadi tapi minyak kayu putih diolesi sepunggung dulu, diolesi. Jelasin semua ditabur-tabur. Itu bedak kalau Iya. tabur rodeka. Iya, jadi bedak. Dioles-oles. Ya, dioles. Ya, diolesi itu. Iya, pakai minyak angin, minyak kayu putih. Iya sayang. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Kemarin dia pakai minyak solar, Pak. Aku pertamax Pak. Dia pakai Langsung. solar. Besok ya di minyak angin. Kalau saya kebanyakan pakainya minyak kayu putih itu Mas. Entah itu Dicampur bawang merah nggak, Pak? Bukan. Oh, betul. Jadi kalau kembung itu kan apa tuh 1 sendok itu tak tetes itu Mas. Tapi airnya hangat Mas ya. Air panas. Kita minum. Oh, kalau aku pakai ini, Pak, pakai medicated oil kalau aku, Pak. Dicampur. Ya sama dicampur aku air pakai, panas. sama. Itu juga enak Itu. juga. Lah itu diminum. Itu kalau kembung kan kelihatan kembung itu kelihatan Mas. Kalau mau gelegean itu nggak enak. Iya, nggak nyaman ya. Ya jangankan cuma Nggak nyaman. gelegean. Ini loh Pak, kalau mau buang air Nyiksa aja, banget ya. waduh, gak enak banget Pak. Tersiksa banget hawanya. Berasa. Itu minyak kayu putih. Nah, Jadi kalau kita bisa menggunakan apa ya obat yang murahan ya pakai yang murahan dulu, jangan terus. Asal kalau nggak obat ini nggak mancing. Oh jangan. enggak Pak, Enggak. saya malah nggak pernah pakai Pak. obat kimia. Betul sekali. Mas Ribut pakainya obat fisika ya, Mas ya? Biologi. Lain perkara tuh kalau biologi. Jadi ini ya berkembang berkembang biak jadi obat. Enak tuh. Kenapa, Mas? Tiba-tiba enak tuh tanpa alasan. Ya Mas Susi. Nji, Mas itu kan sastra kan? sastra Ya Mas betul. Ribut ya, jenengan Iya. sastra. Iya. Sastra. Emang kenapa Pak? Kalau Bicara sastra? dengan orang-orang sastra itu ya berpakaiannya seperti itu udah penampilan jenengan banget sama Mas Ribut jenengan tuh. Tapi jenengan yang kayak apa ya, kayak formal pakai jas pakai ini malah Wagu ya. jenengan ya belangkon dan sarungan itu wah jenengan nganu Mas. Udah stylenya. Wibawanya jenengan kelihatan. Iya. Oh gitu ya. Ya makin kelihatan ini pamornya, auranya itu beneran nampak ya. Oh, gitu Dengan ya. style seperti itu Mas Ribut berwibawa. Bener karena apa? Ritmenya juga panjang, terus berbelangkon, terus pakai sorjan, pakai sarung itu wah, Ya kayak keren jenengan malah. kayak Ki Sena Nugroho lah. Ki Sena Nugroho kan gitu ya. Ya ampun situ kok. Kenapa kamu jadi Dari ke situ? penyusul. Bukan nyusul. Ya tergantung Mas Ributnya mau nggak kan gitu. Nyusul kemana? Ki Seno. Ini yang masih ada Ki Seno Seblak. Ki Seno Seblak ada. Seno Seblak dia nggak jualan. Libur tapi libur malam ini. Hujan soalnya tadi sore. Nah, itu. Di malam minggu. Malam Jumat. Malam Jumat. Udah ganti. Iya. Aku. Oh ya nanti sampai lupa Mas, nanti Mas Ribut nanti tak WA. Iya. Nganu ada 2 baris Mas ya. Oh Oh, siap. udah disiapin Jenengan ya. WA. Iya. Oke deh. Khusus Mas Ribut. Oke. Asik.
boleh. Asik Ya, aku dapat semoga PA. Mas Ribut lekas sembuh. Amin. Ya. Amin. Dan ini kanggo Mas Ribut sih Mas. Iya. Jangan sih. Ya, saya ikut mendoakan aja nggak apa-apa. Amin aja. Saya Oh, amin. gitu. Ya. Terus tambah sukses. Amin. Berkah barokah. Amin. Ya Mas Ribut ya. Iya. Tambah ganteng. Amin. Masya Allah. Tambah berwibawa. Amin. Ya Mas Ribut. Iya, amin. Yang sama berbuat pakai kostumnya yang seperti itu yang saya katakan tadi dijaga itu Mas. Itu Mas Ribut nganu apa itu ya? Mas Ribut bener Mas Ribut kalau gitu. Oh, enggak tahu. Depan jenengan nggak pakai seperti itu, kita kurang Mas Ributnya kurang. Oke. Gitu. Siap, Bapak. Biar pas ributnya pakai itu. Kalau Mas Oji Ji. rambutnya jangan panjang-panjang. Amin. Mas Oji jangan panjang-panjang. Amin. Kalau Mas Ribut rambutnya panjang, oke. Oke. Mas Oji tambah berkah. Amin. Ya. Amin. Berkah itu berlanjut. Amin. Kan Amin. dulu sering tuh Mas waktu ulang tahunnya RKP kan gini. Ya moga-moga nanti semua keluarga bisa diangkat menjadi pegawai negeri dan ini amin. semoga berkah. Ya, amin. Ya bertahap ya Mas Oji. Mas Ji. Ribut juga. Amin. Kita pendengarnya tuh juga ikut bersenang Mas, Ikut berbangga. merasakan iya Tadi. bahagia. Nah, itulah. Coba kalau radionya itu ya nggak terlalu moncer gitu kan juga lain dengan radio sebelah gitu Mas. Oh, iya, betul. Nah, itu dari pengelolaan terutama pengelolaan yang ini ya waktu ini yang saya delokin nanggone isine siaran loh. Mas Ribut itu jagonya. Mas Osi pendampingnya, ya po. Nggih. Mbak Tri kata-kata. Nah, Mbak Ella juga itu didukung dengan teman-teman. Nah, ini yang 4 ini saya sebut ini yang punggawa nih Mas. Punggawa. Oh, iya. Cuma 4 Pak. Ya ini kan punggawanya orang 4. Nah, tapi terus ada yang di bawahnya yang mendukung Mbak Wita, Mbak Safitri, itu pendukung. Itu Mbak Inen, Adam, Ma'ruf itu seperti Mas Andi Mbak dia itu stratanya lebih tinggi pada jenengan, itu pendukung Mas. Sebagai pendukung, oke. Seperti itu. Bawahnya ya seperti 4 orang tadi itu. Nah itu satu kalau dengan maaf saja ya bukan untuk kita sebagai pendengar itu mau dimanjakan enggak. Kalau waktu sekarang kan Mbak Tri ada WA masuk langsung dibaca, Mbak Ena dibaca. Iya. Itu suatu kebanggaan bagi pendengarnya. Kasar itu kan berarti pendengar melemparkan berkirim WA ke tempat RKP berarti lagi dipantau di Kuningan, lagi dipantau di Karangdadap, lagi dipantau di Wonokerto. Jadi jangan lebih semangat. Oh berarti suara bisa dipantau karo Karangjowo ki, karo sana itu. Jadi tahu. Coba kalau nggak ada WA masuk kan koyok ndungeng dewi ampa gitu. Ya. Ya ini pendapat Pak Agus Solo seperti itu Mas. Ya mungkin bisa dinilai sendiri. Saya ya memang banyak cerita, banyak ngerti ya seperti dari RKP kok Mas. Alhamdulillah. Banyak saudara dari RKP. Iya, masih ada manfaat yang bisa didapat ya dari RKP. Alhamdulillah. Betul. Kayak gitu. Contoh sekarang saudara saya banyak. Makin di bertambah. RKP, dengan adanya rutinan itu. Jadi nambah sedulur lagi. Apalagi nanti ini di tempat Mas Ribut, pasti kan nanti banyak saudara-saudara yang ingin tahu tempat Mas Ribut dan berjumpa dengan Mas Ribut. Pasti. Kemarin itu ada yang tanya gini Mas, Pripun, ada yang Pak? tanya gini, lihat rutinan ini kegiatannya apa tuh? Rutinan itu ya satu tahlilan, nanti ada sambutan dari RKP-nya, terus ada foto bareng untuk sesi foto itu supaya keakraban dari penyiar RKP dengan pendengarnya. Ada makan-makannya ramah-ramah gitu. Nah dari tahlilan itu ada, gitu. Nah bisa untuk berkirim doa untuk orang tua yang meninggal kan? Iya. Itulah. RKP memang sekarang udah pokoknya generasi muda itu sekarang itulah kesemangatannya. Luar biasa. Saya percayakan dengan Mas Hakim, Mas Hakim, Ceko Fitro, Mas Joy, Mbak Inul, Mbak Kinayanti, Mbak Sylvia itu monggo. Nanti Sengkuyung 8 RKP yang membidangi keguyuban ini diwadahi RKP, wadahi gitu. Iya, betul. Betul Bapak. RKP. Gitu.
Ya mungkin nanti kalau ada perkembangan apa kita bisa bicara di kantor RKB Mas Ribut Mas Siap. Haji ya. Siap, monggo monggo Nanti monggo. Oke, Bapak. Apa yang kita gagas bisa ditampung di RKB kan Nggih. enak juga kita punya wadah Nggih, yang resmi di RKB. betul. Itu aja. Seperti itu. Oke, siap Pak Agusoro. Gimana komentar saya Mas Ribut Mas Haji? Mengena Mantap nggak? Bapak, mengena banget. Oke, siap Bapak. Oke. Itu diganti ya. Apa Mas? Nah, break. Roger. Roger diganti. Kenapa jadi Roger? Aku masih ingat itu Nah, zaman-zaman gitu aja ya, Mas Ribut, Mas Odi. Nggih, Bapak. Mas Oji, nggih. bila saya menyebutkan kok Mas Ribut Mas Oji itu saya tawadu dengan Mas Ribut dulu baru jenengan. Oh, Gitu, jelas. Mas. Nggih, seperti Maaf itu. ya, Bapak. Aman, Pak. Karena kan walaupun bagaimana tetap saya hormati Mas Ributnya dulu di Nggih. situ baru jenengan yang mudah dua. Leres. Nggak apa-apa Mas Ribut Mas Oji. Nggih, Oke, aman, Pak. aman. Mas Ribut kan lebih sepuh, Pak. Maksudnya? Nah betul itu. Iya, Kita menghargai. yang sepuh. Di antaranya Mas Ribut kali Mas Oji. Nggih. Nah, tapi kan kalau dengan saya lebih sepuh saya. Nggih, Kan gitu. leres. Betul. Saya usianya udah 66 tahun. No. Mas Ribut. Oh, 66, Pak. Enak tuh. Iya. Seri, Pak. Mm-mm. Terus, usianya terus. Bro, 66, terus. ini arahnya kemana nih? Saya Seri, lahir seri. 9 Iya. itu kan ya itulah umpama untuk bercerita tentang bercerita tentang saya monggo. Saya dipanggil pun juga senang hati untuk menambahkan menularkan ilmu saya Mas. Iya, Yang saya dapat di siap, Karangjowo gitu. Biar bermanfaat kehidupan kita. Gitu aja Mas Ribut, Mas Iya, Oji. Bapak. Mohon Iya. maaf Bapak Agusoro Sami-sami. terlalu banyak bercerita kan Aman, ganggu tali panjenengan. Aman, Pangapunten. Sami-sami, Iya, Pak. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ribut, Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agusoro di Karangjowo nggih. Ini juga sudah ada yang bergabung lagi Mas di WA ya, sudah dikirim lewat WA. Coba kita baca-baca lagi ya. Baca, Yang dari Mas Adi, Mas Ipung, Mas Kholidin. Ada Mas Adi di Kulo. Memang kurang nyaman Mas dari awal. Kalau pakai Dulu apa? Juga nggak pakai gitu. Oh, dari habis sunat ya? Nggak pakai itu Mas, ya? Mas Anis, Mbak Anis, Mbak Anis. sama Mas Ipung. Mas Kenapa? Ipung di Jepang minum rebusan jahe kami jorok. Udah kemarin jeruk nipis, udah kemarin. Semuanya udah ya? Sama kulitnya. Ya kamu belum kalau yang jeruknya itu sama kulitnya. Kulitnya direbus. Direbus. Oke. Bukan direbus. Buat Betul batuk kata mending. Bapak Agusoro ini Pak Disola ini. Siapa? Ada langsung dibaca Mas Ozi. Maksudnya Dia langsung dibaca Mas Hosi sama Sama Mas Mas Ribut. Iya, WA yang masuk itu langsung kebaca. Terus Pak Ipung juga ngirim nih Apa? yang dari Pak Ipung itu selamat malam Mas Ribut Mas Oh Hosi. iya, tadi aku mau bacain itu. Malam yang happy. Ini malam Jumat loh ya padahal ya. Malam happy itu setiap malam apa ya? Happy Asmara. Kan bisa happy Salma. Enak. Jadul banget. Kok enak Mas? Kamu udah pernah nyoba? Maksudnya looknya bagus. Kok enak ya kesannya ya. Dia pemain teater loh. Happy Salma betul. Sekarang di Bali deh kayaknya. Di Bali. Dia punya villa di sana. Dia tinggal di situ dan tetap jadi stay di situ. Ikutan nimbrung ya. Kenapa Pak? Advis saja nih untuk pasangan muda. Kedua pasangan itu harus bisa saling menerima kekurangan Oh masing-masing. iya betul. Ini nanggarin yang tadi ya. Terus kepercayaan dan kebersamaan adalah kunci keharmonisan keluarga. Yang ketiga nih, anak lanang itu nasabnya tetap ke orang tuanya. Ya meskipun anak lanang itu sudah nikah, beda dengan anak wanita. Kalau wanita itu bila sudah nikah ya ke suami ya. Nah, suami itu harus bisa adil dan bijak bagaimanapun. Syariat Islam tetap menjadi pedoman dalam berkehidupan berumah tangga. Sekedar bisa jadi. Oh ya, terima kasih matur nuwun nggih untuk Semuanya kunjungannya di stand kita tadi pagi di Festival Literasi. Oh Pak Ipung. yang tadi ya aku Ke situ ya ketemu ya. Senang bisa ketemu Mas Ribut di stand tadi pagi pas bersamaan dengan Ibu Wali Kota Bunda Literasi Bu Inggit. Terus ada lagi nih Mas Holidin. Oh ngasih info aja Mas Holidin. ya. Udah semua kesebut ya. Udah saatnya kita harus pamitan dulu ya. Iya pamitan aja. Ketemu lagi minggu depan. Minggu depan ya. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Bye bye.